Bab 81, Apakah eliksir tahu? Leluhur yang dermawan, mencari pengikut, tiket bulanan. Aku tidak akan menyebutnya sebagai retret, aku hanya memancing, bermain dengan burung, dan sambil menunggu kejutan yang akan kau bawa, nak. Teknik gerakanmu barusan adalah milik keluarga kerajaan wilayah utara. Dari mana kau mempelajarinya? Saat berbicara, Gu Haitang tidak membuat gerakan apapun, tetapi hanya menjentikkan jarinya. Gu Changge merasakan tanah di bawahnya lenyap, seolah-olah dia tiba-tiba jatuh ke bawah, dan kemudian dalam sekejap, dia menemukan dirinya berada di sebuah paviliun di gunung belakang yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Paviliun yang terletak di dekat gunung dan di tepi air itu memang menyuguhkan pemandangan yang indah. Untuk sesaat, Gu Changge berdiri tercengang, masih takjub dengan metode luar biasa leluhurnya dan lupa menjawab. Anakku, jika bukan karena kemampuanku untuk merasakan bahwa indera ketuhananmu tidak seimbang, orang akan mengira kau telah dirasuki. Hanya dalam waktu sebulan, Anda benar-benar membuka mata saya. Menguasai salah satu jurus rahasia sekte dingin surgawi, jari dingin surgawi, adalah hal yang wajar. Namun, kini kamu bahkan telah menguasai jurus gerakan keluarga kerajaan wilayah utara, transformasi naga melonjak, hingga ke tingkat kesuksesan kecil. Duduk di paviliun, Gu Haitang mulai menarik tali pancingnya dengan perlahan, sambil meratapi bahwa ikan yang baru saja menggigit tadi telah lama menghilang. Ini, seorang leluhur seharusnya diberi tahu ketika ditanya, tetapi saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika didesak untuk menjelaskannya, katakan saja bahwa Changge memiliki bakat yang luar biasa. Gu Changge berdiri dengan penuh hormat, berbicara dengan nada agak tak berdaya. Yah, wajar saja kalau punya rahasia. Kamu punya nasibmu sendiri, dan aku tidak peduli. Namun, yang terbaik adalah menggunakan kemampuan ini dengan hemat di depan orang lain. Sebenarnya aku punya teknik rahasia yang bisa membuatmu mengubah penampilan keterampilan ilahi milikmu. Pasti sulit bagi siapapun yang belum mencapai kesuksesan besar untuk memahaminya. Gu Haitang menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia tahu penjelasannya dibuat-buat, dia tidak peduli dan malah langsung mengeluarkan gulungan giok teknik rahasia dari cincin luar angkasa dan melemparkannya. Mengubah penampilan keterampilan ilahi. Gu Changge segera menangkap gulungan giok itu, matanya berbinar. Masalah yang disebutkan oleh leluhur itu adalah persis apa yang saat ini dia khawatirkan. Saat dia hendak menuju kota Duanbei, meskipun memiliki banyak keterampilan ilahi yang dibagikan secara serempak dari pasangan Daoisnya, mereka dapat dikenali sebagai anggota sekte dingin surgawi atau keluarga kerajaan domain utara jika terlihat oleh orang lain. Teknik seperti Soaring Sword dapat dikuasai, tetapi Heavenly Cold Finger dan terutama Heaven Rank Divine Skill Emperor Seal merupakan rahasia yang dijaga ketat. Dia bahkan telah memutuskan bahwa dia harus menghilangkan saksi manapun jika dia pernah menggunakan mereka. Nah, teknik rahasia yang diberikan sang leluhur itu memang bisa menyelesaikan masalahnya. Di bawah gunung, mereka bilang kau telah diberi keterampilan oleh orang tua itu, tetapi apakah aku telah memberikannya atau tidak, tidakkah aku sendiri yang mengetahuinya? Dalam 1 bulan, dari seorang manusia biasa ke tahap awal alam laut Qi, menguasai beberapa keterampilan ilahi hingga kesuksesan kecil. Benar-benar membingungkan, terutama mengingat kau bahkan mencapai tubuh Dao yang diperoleh. Ini, terlalu aneh. Mungkinkah karena ramuan itu? Sebelum Gu Changge bisa pulih dari keterkejutannya dan mengucapkan terima kasih, dia mendengar leluhur itu membelai jenggotnya, sambil terus berbicara sendiri. Mendengar tentang eliksir, dia terkejut. Dia pikir hanya dia dan Liu Qingqing yang tahu tentang ramuan itu, namun tak disangka, sang leluhur juga tahu. Itu masuk akal. Di rumah keluarga Gu yang luas, dengan kemampuan leluhur yang mencapai surga, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Apakah kamu masih punya ramuan itu? Jangan gugup, aku tidak akan sebegitu tidak tahu malunya sampai-sampai merampas eliksir dari juniorku sendiri. Teknik rahasia yang kuberikan padamu tadi adalah hadiah yang sangat berharga untukmu. Jika kamu punya satu, aku bisa menukarkannya denganmu. Melihat dia agak gugup, Gu Haitang meletakkan pancingnya dan berkata sambil tersenyum sambil membelai jenggotnya. Kebetulan masih ada satu lagi. Mendengar ini, Gu Changge langsung menghabiskan 20 poin atribut untuk ditukar dengan pil tulang akar kelas 1. Pertama-tama, dia memindahkannya dari ruang sistem ke cincin ruang,
lalu dia mengeluarkan ramuan dari cincin ruang. Setelah menyerahkan eliksir dengan kedua tangannya, dia terdiam. Kelihatannya seperti ramuan roh, tapi tidak sepenuhnya. Gu Haitang mencubit ramuan itu, mengamatinya sejenak di depan matanya, lalu bergumam pada dirinya sendiri dan langsung menelannya. Ramuan itu mencair menjadi cairan spiritual begitu memasuki mulutnya. Setelah merasakan perubahan halus akibat mengonsumsi ramuan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit, meskipun ramuan itu meningkatkan tulang akar, peningkatannya sangat kecil. Hampir tidak mungkin untuk mengangkat seseorang ke tubuh roh yang diperoleh dengan ramuan ini. Apalagi tubuh Dao yang diperoleh. Gu Changge tidak terkejut mendengar ini. Hal itu tertulis jelas dalam deskripsi pil tulang akar. Pil tulang akar kelas 1, dapat meningkatkan tulang akar pasangan atau tuan rumah Taois sebanyak 1 poin. Jika dikonsumsi oleh seseorang yang tidak terikat padanya, efeknya akan melemah 100 kali lipat. Jika orang luar ingin meningkatkan kekuatan melalui pil tulang akarnya, mereka harus memperlakukannya seperti camilan, diperlukan 100 pil untuk meningkatkan 1 poin tulang akar. Apakah kamu mencapai tubuh Dao yang diperoleh hanya dengan menggunakan benda ini? Gu Haitang bertanya dengan sedikit kebingungan. Mungkin, Gu Changge mengangguk sedikit. Sepertinya takdir telah menentukan bahwa keberuntungan seperti itu tidak akan berpihak pada orang tua, sayang sekali. Baiklah, anggap saja buah vermilion berusia 10.000 tahun ini sebagai kompensasi atas ramuanmu. Gu Haitang menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan, tetapi tetap meletakkan kotak kayu di atas meja di paviliun seperti yang dijanjikan. Hanya ramuan biasa, dimaksudkan sebagai ungkapan rasa hormat kepada leluhur, tidak perlu kompensasi. Gu Changge melambaikan tangannya sebagai tanda penolakan. Namun, tetua itu tertawa dan berkata langsung, benda ini tidak berguna bagiku. Begitu kau berhasil menembus alam mendalam jangkauan, mengambilnya akan memungkinkanmu untuk maju ke alam kecil. Sungguh merupakan suatu berkah bagi keluarga Gu karena telah melahirkan orang aneh sepertimu. Jika kau butuh sesuatu, kau bisa menemukan lelaki tua ini di Back Mountain. Lagi pula, tidak apa-apa, seharusnya tidak ada masalah di wilayah utara. Kita akan bicarakan masalah masa depan di masa mendatang. Tubuh Dao yang diperoleh, bahkan di negara bagian tengah, tanah suci itu akan berjuang untuk menjadikanmu sebagai pewaris suci mereka. Sayang sekali wilayah kekuasaanmu saat ini masih terlalu rendah, pergi ke negara bagian tengah mungkin akan memancing kecemburuan dari orang lain, sehingga mudah menemui ajal sebelum waktunya. Jika ada kesempatan di masa depan, kamu harus mempertimbangkan untuk membuat namamu terkenal di Central State. Kalau tidak ada yang lain, sebaiknya kau kembali saja, jangan sampai kau membuat semua ikanku takut. Mungkin karena sudah lama tidak berbincang dengan orang lain, leluhur keluarga Gu ini jadi banyak bicara, hampir-hampir tak membiarkan Gu Changge bicara sepatah kata pun. Sambil berbicara, dia sudah bersiap untuk melepasnya dan melanjutkan memancing. Sebenarnya saya punya pertanyaan. Karena kamu tahu tentang materi ramuan, mungkinkah? Gu Changge melihat ekspresinya dan berbicara dengan lembut. Petik 2. Apa pendapatmu tentang orang tua ini? Usianya hampir 2000 tahun dan kau pikir aku akan peduli dengan masalah remehmu itu? Sebelum dia selesai berbicara, si tetua sudah menebak apa yang akan dia katakan, sudut mulutnya berkedut, dan dia langsung melambaikan tangannya untuk membuatnya menghilang dari tempat itu. Ketika pemandangan di depan mata Gu Changge berubah, dia sudah kembali ke pondok di kaki gunung belakang. Kalau begitu, Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar lupa bertanya kepada leluhur itu di alam mana tepatnya dia berada. Alam pemusnahan tingkat 9 mungkin tidak memiliki teknik yang baru saja dia gunakan, tetapi alam apa yang ada di luar itu, aku benar-benar belum mendengar siapapun menyebutkannya. Dia tidak ingin semua yang dilakukannya diawasi. Bagaimanapun, dia masih butuh privasi. Dia tidak menyangka hari ini sang leluhur akan menyadari sepenuhnya situasi ramuan itu. Untungnya, leluhur itu tidak mempermasalahkan hal-hal ini, dan bahkan memberinya teknik rahasia yang dapat menyelesaikan masalah utamanya saat ini. Buah vermilion berusia 10.000 tahun itu juga sangat berharga, dan 20 poin sistem yang dihabiskannya untuk pertukaran ramuan itu sama sekali tidak berarti. Di paviliun tengah jalan, setelah mengantar pemuda itu, Gu Haitang bergumam pada dirinya sendiri.
Aku bahkan belum mengeluarkan suara sedikit pun, tapi dia sudah menyadari kehadiranku. Tulang akar pemuda ini mungkin telah mencapai tingkat tubuh Dao yang diperoleh, dan bahkan indera ketuhanannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan orang biasa. Indranya terlalu tajam, bahkan seseorang di alam gerbang surgawi tingkat 8 mungkin tidak dapat mendeteksi kehadiranku dengan segera. Seorang yang sakit selama 18 tahun, tiba-tiba berubah menjadi seorang jenius yang bahkan tanah suci negara bagian tengah akan kesulitan menemukannya. Dunia ini benar-benar memiliki segala macam hal aneh. Mungkinkah fisiknya istimewa, dan 18 tahun merupakan masa akumulasi? Sudahlah, aku tidak bisa mengetahuinya, tidak perlu terlalu khawatir. Selama tidak ada hal yang tidak terduga terjadi pada anak ini, keluarga Guku pasti akan menginjakkan kaki di negara bagian tengah, tidak perlu tinggal di wilayah utara yang tandus. Bab 82, Melawan Pemahaman Surga. Setelah kembali ke pengadilan dalam, Gu Changge melihat Wang Yue sedang berkultivasi sehingga dia tidak mengganggunya. Dia hanya menyeduh sepoci teh di paviliun di halaman dan mulai mempelajari teknik rahasia yang diberikan leluhur kepadanya sebelumnya. Kelihatannya tidak terlalu sulit. Ini hanya masalah menambahkan lapisan penyamaran saat menggunakan keterampilan ilahi, dan yang terbaik adalah sedikit mengubah energi spiritual juga. Menyamar tidaklah sulit, dan untuk mengubah aura energi spiritual, mungkin akan sedikit merepotkan bagi orang lain, tetapi mudah bagiku. Dengan pemahamannya yang mencengangkan sebesar 200 poin, dia hanya membolak-balik teknik rahasia itu satu kali dan sebagian besar telah memahami prinsip-prinsipnya. Benda ini pastilah sesuatu yang diteliti leluhur di waktu luangnya, tidak terhitung sebagai keterampilan ilahiyah dan tidak memiliki tingkatan, itu hanya sebuah metode. Setelah merenungkannya dalam hati, Gu Changge mengangkat tangannya sedikit, jari-jarinya disatukan membentuk gerakan pedang, dan dengan santai dia melakukan 9 pedang Lingfeng. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik yang baru saja dipelajarinya untuk menyamarkan niat pedangnya dan bahkan secara aktif mengubah kekuatan spiritualnya menjadi aura teknik langit mistik. Bagi orang yang melihatnya, itu akan tampak seperti kekuatan dewa teknik pedang yang melengkapi teknik langit mistik milik keluarga Gunya. Meskipun itu cukup untuk menipu kebanyakan orang. Tetapi jika aku bertemu dengan orang lain yang memiliki keterampilan ilahi yang sudah dikuasai sepenuhnya, akan mudah bagi mereka untuk melihatnya. Gu Changge merasakan efeknya dan sedikit mengernyit, agak tidak puas. Tanpa sadar ia mulai merenungkan apakah ada cara untuk memperbaikinya, untuk membuat efeknya lebih unggul. Dentang. Samar-samar, dia merasakan lonceng Tao berdering di atas panggung rohnya, suaranya bergema di telinganya. Dalam sekejap, pikirannya menjadi jernih, seolah dia telah melihat di balik kabut, jawabannya terbentang di hadapannya. Saya berbeda dari orang biasa, mengapa saya harus mengikuti metode orang biasa? Mata Gu Changge berbinar, dan saat itu juga, dia mulai mencoba lagi. Kali ini, dia langsung memanfaatkan jari dingin surgawi, tetapi energi spiritual berubah sepenuhnya menjadi aura teknik langit mistik melalui teratai tingkat 12 di Laut Qi-nya. Saat dia menunjuk ke arah langit, tidak ada tanda-tanda kedinginan dalam tindakannya. Sebaliknya, semburan Xuan Huang Qi meletus dari ujung jarinya. Ini bukan lagi penyamaran melainkan perubahan langsung dalam sifat keterampilan ilahi. Bahkan seseorang yang telah menguasai jari dingin surgawi paling-paling akan merasa bahwa keterampilan ilahiku sangat mirip dengannya, tetapi mereka tidak akan pernah mengenali ini sebagai jari dingin surgawi. Teratai kelas 12 ini sungguh menghadirkan kejutan yang menyenangkan. Mulai sekarang, tidak peduli keterampilan ilahi apa yang aku miliki, aku dapat menggunakan teknik kultivasi apapun untuk mengubah sifat keterampilan ilahi, menciptakan efek yang sama sekali berbeda. Tidak seorang pun akan menyadari sesuatu yang tidak biasa. Gu Changge memperhatikan Xuan Huang Qi yang menyebar dan kemudian memperlihatkan ekspresi puas. Teknik rahasia leluhur tidak buruk, tetapi tidak dirancang khusus untuknya. Lagi pula, sang leluhur tidak memiliki 3 lautan Qi, ia pun tidak mengolah 3 jenis teknik kultivasi, ia pun tidak memiliki teratai tingkat 12 di lautan Qi-nya untuk mengubah atribut kekuatan spiritual. Saya selalu merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sepertinya terlalu mudah. Apakah ini efek yang datang dengan nilai pemahaman 200? Gu Changge tiba-tiba terdiam, alisnya sedikit berkerut, merasa agak aneh.
Anda harus tahu bahwa dia telah mempelajari teknik kultivasi sebelumnya dan bahkan telah mengambil kekuatan ilahi teknik tubuh dari keluarganya di kemudian hari. Meskipun pada saat itu tidak sulit untuk memahami keterampilan ilahi dengan dorongan dari pemahamannya. Namun, itu sama sekali tidak menakutkan dan sederhana seperti sekarang. Dia berhasil memperoleh hasil yang sesuai dengan mudah, hanya dengan melirik sekali teknik rahasia yang diberikan oleh leluhur. Terlebih lagi, dia mampu menyimpulkan teknik lain dalam sepersekian detik dan, berdasarkan situasinya sendiri, menyusun teknik rahasia yang paling cocok untuk dirinya sendiri. Lagi pula, itu bukan keterampilan ilahi, dan tidak ada pembicaraan tentang nilai apapun. Kurasa itu hanya bisa dianggap sebagai trik kecil. Saya kira ketika leluhur menciptakan benda ini, dia mungkin melakukannya hanya dengan beberapa pemikiran. Gu Changge bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak menjadi sombong karena penemuan ini. Sayangnya, leluhur keluarga Gu di gunung belakang tidak selalu memperhatikan setiap gerakannya, jika tidak, dia mungkin akan berseru keheranan tentang iblis macam apa yang telah mewujud pada pemuda ini. Dulu ketika dia masih berada di alam pemusnahan tingkat 9, dia secara tidak sengaja mencuri keterampilan ilahi dari kekuatan besar di negara bagian pusat dan berupaya keras untuk menciptakan teknik rahasia ini. Namun pemuda ini tidak hanya memahaminya dalam sekejap, tetapi ia juga membuat versi yang lebih baik. Aku penasaran bagaimana keadaan orang tua itu. Karena Qingqing sudah dikirim oleh Sekte Dingin Surgawi ke kota Duanbei, kurasa tidak akan terlalu berbahaya di sana. Saya akan menerima suratnya dalam beberapa hari, dan saat itulah saatnya untuk berangkat. Menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu dari benaknya, Gu Changge tidak ingin membuang-buang waktu. Sekarang setelah ia akhirnya memiliki kesempatan untuk berkultivasi, meskipun ia dapat memilih untuk menerima prestasi setiap hari sambil berbaring datar melalui pasangan Taoisnya, ia tetap tidak ingin menyia-nyiakan waktu kultivasinya. Dia langsung duduk di bantal meditasi di halaman dan memulai kultivasinya. Semenjak teratai kelas 12 muncul dalam tubuhnya, kecepatan dia mengumpulkan energi spiritual dari langit dan bumi sangatlah cepat. Saat teratai itu mempercepat putarannya, energi spiritual dalam radius ratusan meter di sekitarnya langsung tertarik padanya. Untungnya, arai pengumpulan roh keluarga Gu terus-menerus mengumpulkan energi spiritual dari seluruh kota, jadi tidak ada kekhawatiran tentang kekurangan energi spiritual. Namun, keributan di kultivasinya membangunkan Wang Yue. Saat keluar dari kamarnya, dia menyaksikan pemandangan yang membuatnya tercengang. Sosok rupawan yang duduk di atas bantal meditasi itu tengah menarik energi spiritual hingga terlihat oleh mata telanjang, hampir membentuk pusaran angin kecil di sekelilingnya. Apakah ini efek yang seharusnya dimiliki seseorang di alam laut Qi? Bagaimana rasanya, bahkan setara denganku di tahap akhir Rich Profound Realm, menjalankan teknik kultivasiku dengan kekuatan penuh? Wang Yue diam-diam merasa kagum. Dia pernah melihatnya berkultivasi sebelumnya, meskipun kultivasinya sangat berbeda dari alam laut Qi biasa, hampir setara dengan tahap awal alam mendalam jangkauan. Tetapi sekarang efeknya setidaknya menjadi 3 atau 4 kali lipat. Monster macam apa ini? Awalnya, Wang Yue hanya menyimpan secercah harapan atas janjinya bahwa selama dia mengabdikan hatinya yang sejati, dia akan dapat naik tahta permaisuri di masa depan. Bagaimanapun juga, keluarga kekaisaran pada akhirnya lebih kuat dari keluarga Gu. Peluangnya tipis dan dia mengambil risiko. Namun seiring berjalannya waktu, semakin lama ia berinteraksi dengan suaminya yang misterius dan nominal itu, semakin tak terduga jadinya dia. Entah dia telah menambahkan bahan-bahan secara diam-diam ke dalam makanannya atau memang benar, seperti yang dia katakan bahwa dia dilahirkan dengan tubuh suci bejana tungku, dia memang merasakan tulang akarnya membaik selama ini. Sekarang, dia bahkan menunjukkan tingkat kultivasi yang belum pernah terdengar sebelumnya. Jika terus seperti ini, dalam 100 tahun, dia mungkin akan berdiri di puncak domain utara. Bukankah tahta permaisuri yang dijanjikan akan menjadi kenyataan? 100 tahun mungkin waktu yang lama bagi manusia biasa, tetapi bagi para kultivator, itu tidaklah banyak. Setidaknya, bahkan pada tingkatan Rich Profound Realm miliknya saat ini, dia memiliki rentang hidup 300 tahun. Jika itu adalah alam gerbang surgawi, umur harapan hidup bisa mencapai lebih dari 1000 tahun. Semua ini, aku khawatir tidak pantas untuk dilaporkan kembali ke kota kekaisaran.
Mata Wang Yue berkedip. Dia tiba-tiba menyadari bahwa kecepatan terobosan Gu Changge yang begitu cepat mungkin bukan karena leluhur keluarga Gu yang mentransmisikan kekuatan kepadanya. Tingkat kemajuannya saat ini saja sudah mencengangkan, dan bahkan tanpa transmisi daya, dia masih bisa menerobos dengan cepat. Meskipun mustahil untuk beralih dari manusia biasa ke alam laut Qi dalam 1 bulan, jika dikombinasikan dengan beberapa kekayaan lain, seperti eliksir dan material surgawi serta harta karun bumi, itu mungkin bisa dicapai. Bab 83, Perubahan Wang Yue, ahli mengipasi api permintaan pengikut dan tiket bulanan. Untuk sesaat, saat Wang Yue memperhatikan sosok itu berkultivasi, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak sedikit terpesona. Dia belum pernah mengamatinya dengan serius dan diam-diam sebelumnya. Sekarang dia menatapnya dengan saksama, dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa berkultivasi, dia masih sangat tampan. Wanita suci itu mungkin tidak punya niat lain, dia pasti tertarik dengan ketampanannya. Wang Yue tiba-tiba bergumam tanpa sadar. Pada saat yang sama, merasakan tatapan mata itu dan mengakhiri kultivasinya, Gu Changge secara kebetulan mendengar gumaman pelan itu. "Istri, siapa yang kamu katakan tampan?" Tatapan mereka bertemu, dan Wang Yue langsung membeku. Oh tidak, bagaimana dia bisa membiarkan pikiran batinnya keluar? Dan kebetulan sekali, tepat saat sesi kultivasinya berakhir. "Kamu salah dengar," bantahnya dengan angkuh meski sudah ketahuan berbuat begitu. "Oh, benarkah begitu?" Gu Changge tersenyum kecil, tanpa membantah lebih lanjut. Sebaliknya, dia berdiri dan berjalan menuju rumah, meraih pergelangan tangannya saat dia melewatinya dan menutup pintu di belakang mereka dengan tangan belakangnya. "Di siang bolong, sekalipun mendesak, kita setidaknya harus menunggu sampai malam. Lagi pula, kita sudah melakukannya tadi malam." Beberapa hari terakhir ini, Wang Yue mulai sedikit takut, energi orang ini tampaknya tidak terbatas. Namun Gu Changge tidak punya pilihan lain, belum lagi memiliki wanita cantik di sisinya dan tidak bisa diam saja adalah hal yang mustahil, dia bahkan mempertahankan rutinitas check-in 3 kali sehari demi poin sistem. Jika bukan karena takut membuat Wang Yue kelelahan dan membuang banyak waktu kultivasi, 3 kali sebenarnya terlalu sedikit. "Jangan salah paham, istriku. Kita bicarakan masalah itu nanti malam. Aku ada urusan penting sekarang." Gu Changge menggelengkan kepalanya tak berdaya. Tidak bisakah dia mengkhawatirkan hal lain selain itu? Dia bukan orang seperti itu. Namun saat dia berbalik, dia menyadari bahwa meskipun Wang Yue tidak mau bekerja sama secara verbal, gaunnya sudah dengan hormat meluncur turun setengah. Tatapan mereka bertemu lagi, dan pipi Wang Yue berubah merah padam dengan cepat. Petik 2. Menurutku istriku agak bersemangat. Gu Changge tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Aku hanya merasa sedikit pengap di kamar ini." Wang Yue langsung menyangkal, tetapi ekspresi bersalahnya menunjukkan banyak hal. Hal penting apa yang mengharuskan pintu ditutup dan penghalang isolasi dipasang. Menyadari ia tidak bisa menjelaskan, ia cepat-cepat mengganti pokok bahasan dan, untuk menjaga kedoknya, ia cukup menanggalkan gaunnya, hanya menyisakan pakaiannya yang sejuk dan pas badan. Sebenarnya, membicarakan masalah penting nanti tidak akan menunda apapun. Melihat mangsa empuk yang langsung disantapnya, Gu Changge hanya melengkungkan bibirnya. Hampir 2 jam kemudian, dia dengan lembut menyeka keringat halus di dahi Wang Yue. "Suatu hal penting hanyalah dalih. Kamu melakukannya dengan sengaja." Wang Yue cemberut, meringkuk lelah di dalam selimut. "Itu benar-benar kesalahpahaman. Ini hal yang penting. Kota Duanbei akan mengirimkan berita dalam beberapa hari. Sebelum kamu pergi, jika kamu memurnikan buah vermilion ini, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos ke kesempurnaan Rich Profound Realm." Gu Changge menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu dengan santai membalikkan tangannya dan mengeluarkan buah zu berusia 10.000 tahun yang diberikan leluhur kepadanya hari ini dari cincin luar angkasa. Leluhur awalnya bermaksud agar dia memakannya setelah mencapai jangkauan alam mendalam, yang seharusnya memungkinkan terobosan cepat ke alam kecil. Tetapi daripada menggunakannya sendiri, dia pikir lebih baik memberikannya kepada Wang Yue. Terutama karena dia tidak tahu kapan dia akan bertemu Liu Qingqing lagi, kalau tidak, membiarkan Qingqing menyempurnakannya akan lebih tepat, memberinya kesempatan untuk menerobos ke alam reruntuhan. Menyimpannya tentu akan menjadi suatu hal yang sia-sia,
dan jika Qingqing sudah membuat terobosan pada pertemuan berikutnya, itu tidak akan cocok. Selain itu, selama periode ini, dia bisa merasakan bahwa mentalitas Wang Yue tampaknya telah berubah. Di bawah serangan gencarnya, dia sudah takluk. Buah vermilion ini, jika dia membaginya langsung dengannya, pasti akan berfungsi dengan baik, dan bahkan tidak perlu menunggu hingga mencapai alam mendalam untuk mengonsumsinya, karena sudah cukup untuk membuatnya menerobos paling sedikit satu alam kecil, atau bahkan 1,5 alam. Buah Zu berusia 10.000 tahun. Dari mana benda ini berasal? Bukankah kau menyimpannya untuk digunakan di alam mendalam? Tatapan mata Wang Yue tertuju pada buah vermilion, dan dia segera menyadari keunikannya. Meskipun dia adalah putri kecil terhormat dari wilayah utara, bahkan ayahnya belum menganugerahkan material surgawi dan harta duniawi seperti itu kepadanya saat dia mencapai alam mendalam Reach. Secara umum, pilihan yang paling hemat biaya untuk material surgawi dan harta duniawi tersebut adalah memurnikannya menjadi ramuan tingkat surga. Namun, mengonsumsinya secara langsung juga kemungkinan besar dapat menyebabkan seseorang menerobos alam kecil di alam mendalam jangkauan. Keluarga kekaisaran tentu saja akan memilih pendekatan yang paling hemat biaya, dan begitu pula keluarga Gu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Gu Changge akan memiliki harta seperti itu. Apalagi yang dia duga bahwa dia akan memberikannya padanya. Leluhur memberikannya, aku baru saja menerobos ke alam Laut Qi, dan akan butuh waktu sebelum aku mencapai alam mendalam jangkauan. Aku tidak bisa menggunakannya untuk saat ini. Lebih baik kau mencoba dan melihat apakah kau bisa menembus kesempurnaan alam mendalam jangkauan. Gu Changge tersenyum tipis, tatapannya benar-benar bertemu dengan tatapan mata wanita itu saat dia bicara. Apa yang harus saya bayar sebagai gantinya? Wang Yue sedikit mengernyit, dia tidak percaya bahwa akhir-akhir ini dia telah berbuat cukup banyak untuk mendapatkan harta sebesar itu darinya, mungkin ada hal lain yang dia butuhkan darinya. Di antara pasangan Tao, seharusnya seperti ini, jika barang ini berguna bagi kalian, maka memberikannya kepada kalian adalah hal yang wajar, mengapa berbicara tentang biaya? Gu Changge berbicara dengan sungguh-sungguh. Di antara pasangan Tao, seharusnya seperti ini. Wang Yue menatapnya dengan ekspresi dan nada yang sangat serius, tidak tampak seperti kebohongan. Tiba-tiba, dia merasa agak linglung. Maka di dalam hatinya, dia tidak pernah menganggap wanita itu sekedar pion, sebaliknya, dia benar-benar memperlakukannya sebagai pasangan Taois. Tiba-tiba, dia teringat kata-kata Liu Qingqing. Dengan sepenuh hati untuk suamimu, dan kesempatan akan muncul dengan sendirinya. Awalnya dia mengira Liu Qingqing merujuk pada identitasnya sebagai tuan muda dan status serta kekuasaannya di masa depan di domain utara. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Bukan hal-hal itu yang dibicarakan Liu Qingqing. Seperti sekarang ini, saat dia berada di alam Laut Qi dan berpotensi mencapai alam jangkauan mendalam dalam waktu setengah tahun dengan kecepatan terobosannya, dia masih memilih untuk memberinya buah Zu berusia 10.000 tahun yang baru saja dihadiahkan leluhur keluarga Gu kepadanya untuk disempurnakan. Selama sesaat, saat dia menatap pria di depannya, dia merasa agak kewalahan. Sepertinya dia selalu salah paham, ini tidak pernah tentang penggunaan bersama, pasangan Tao tetaplah pasangan Tao. Apa yang membuatmu melamun? Jika kamu tidak menginginkannya, maka aku akan menyimpannya untuk saat ini, dan menunggu untuk memberikannya kepada Qingqing untuk disempurnakan. Gu Changge melihatnya melamun, dan tak dapat menahan diri untuk tidak bicara, bergerak untuk menutup kotak kayu itu dan mengambilnya kembali. Saya menginginkannya. Wang Yue awalnya berniat membujuknya agar menyimpannya sendiri hingga mencapai alam mendalam untuk disempurnakan, tetapi setelah mendengar bahwa Wang Yue akan meninggalkan buah vermilion untuk Liu Qingqing, dia secara naluriah angkat bicara dan langsung mengulurkan tangan untuk memegang kotak kayu itu di dadanya. Tindakan protektif itu membuat Gu Changge geli. Kalau begitu, dalam beberapa hari ke depan, istriku harus fokus pada pemurnian buah vermilion. Bertujuan untuk mencapai kesempurnaan dalam mencapai alam mendalam. Qingqing lah yang benar-benar menjanjikan. Mungkin saja setelah bersaing memperebutkan posisi saintes, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencapai alam reruntuhan. Istriku, jangan tertinggal terlalu jauh. Mendengar ini, Gu Changge tersenyum lembut, duduk di depan meja, dia menuangkan secangkir teh dan menyesapnya, sambil tidak lupa membangkitkan semangat kompetitifnya.
Hanya jika istrinya berupaya dalam kultivasi maka dia dapat memetik manfaatnya, dia tidak bisa membiarkan istrinya bersantai-santai. Itu hanya kesempurnaan jangkauan alam mendalam. Siapa tahu siapa yang akan menerobos ke alam reruntuhan terlebih dahulu. Benar saja, sebagai seorang putri kecil dengan karakter yang kuat, dia tidak tahan dengan provokasi seperti itu dan mengabaikan rasa lelah di tubuhnya, segera mengenakan pakaiannya untuk memulai penyempurnaan buah vermilion secara tertutup. Dia tidak mau ketinggalan dari orang lain, dia selalu begitu, dan kini bahkan lebih lagi. Menyaksikan Wang Yue, ingin membuktikan bahwa dirinya tidak lebih lemah dari Liu Qingqing, Gu Changge tersenyum puas. Begitulah seharusnya, istri harus berusaha keras. Dan ketika kesempatan itu tiba, dia juga harus meningkatkan tekanan pada pihak Qingqing, hanya karena dia tidak ada, dia tidak bisa mengendurkan kultivasinya. Itu sama sekali tidak dapat diterima. Bab 84, Terjebak. Gu Kuang datang menyelamatkan. Selama 7 hari berikutnya, Wang Yue tinggal di ruang samping, membudidayakan dan memurnikan buah zu yang berusia 10.000 tahun. Meskipun dia hanya bisa menerima hasil kultivasi Qingqing setiap hari, kecepatan kultivasinya sendiri juga meningkat, jadi kemajuan alamnya tidak melambat banyak. Setelah mengakhiri malam kultivasinya, Gu Changge merasa cukup puas saat melihat panelnya sendiri. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 200. Pemahaman, 205. Teknik kultivasi, rahasia pengendalian naga kaisar, teknik roh bulan, teknik langit mistik. Alam, tahap awal alam laut Qi, 95/100. Keterampilan ilahi, segel kaisar, surga transformasi naga melonjak bumi, teknik pedang raungan naga, bumi, jari dingin surgawi, bumi, langkah penyembunyian bayangan, bumi, 9 pedang Lingfeng, mistik. Poin atribut, 300. Karena Wang Yue menyendiri setiap hari, poin atributnya tidak bertambah. Akan tetapi, alamnya hampir berhasil menembus tahap tengah alam laut Qi. Besok, aku akan bisa menerobos ke tahap tengah alam laut Qi. Setelah istriku selesai memurnikan buah zu berusia 10.000 tahun, efek gabungannya kemungkinan besar akan membuatku bisa langsung menerobos ke tahap akhir alam laut Qi. Rai alam mendalam tidak jauh lagi sekarang. Tetapi hari-hari telah berlalu, Qingqing seharusnya sudah tiba di kota Duanbei. Gu Changge melihat panelnya sendiri dan merasa cukup puas. Kalau saja lelaki tua itu memberitahu dia untuk pergi ke kota Duanbei bulan depan, kemungkinan besar dia sudah berada di alam jangkauan mendalam. Saat itu, Qingqing mungkin akan terkejut mengetahuinya. Tepat saat dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa terpesona sejenak, dan poin atributnya tiba-tiba meningkat dari 300 menjadi 460. Tidak, itu bukan tipuan mata. Pasangan Tao Liu Qingqing pencapaian kesempurnaan alam mendalam, membunuh binatang iblis alam laut Qi X6, hadiah poin atribut, 60. Pasangan Tao Liu Qingqing pencapaian alam mendalam yang sempurna, membunuh binatang iblis pencapaian alam mendalam, hadiah poin atribut, 100. Dua notifikasi berbunyi satu demi satu, dan dia mengerti dari mana poin atribut itu berasal. Sepertinya istriku sudah sampai di kota Duanbei dan mulai memburu binatang iblis. Cek, ini jauh lebih cepat daripada usahaku sehari-hari untuk mendapatkan poin. Aku penasaran apakah istriku akan menemui masalah, sepertinya aku harus segera menerobos ke alam mendalam jangkauan jika ada yang bisa kubantu. Awalnya dia tidak terburu-buru pergi ke kota Duanbei, tetapi dia menjadi agak khawatir setelah mengetahui bahwa Liu Qingqing telah mulai berburu binatang iblis, dan berencana untuk bertanya kepada lelaki tua itu tentang kabar dalam beberapa hari jika tidak ada kabar saat Wang Yue mengakhiri pengasingannya. Sementara itu, Liu Qingqing, setelah berhadapan dengan beberapa binatang iblis, mengerahkan kekuatan ilahi teknik tubuhnya dan bergegas menuju kota Duanbei. Di belakangnya, binatang iblis alam reruntuhan tingkat 5 dan beberapa binatang iblis alam mendalam jangkauan tingkat 4 mengejar tanpa henti. Meskipun binatang iblis itu tidak ada di sana untuk menyerang kota, ada banyak binatang iblis yang jaraknya 50 li dari kota Duanbei, yang dianggap sebagai daerah aman. Dia baru saja mengalahkan 6 binatang iblis alam laut Qi dengan 9 pedang Lingfeng dan langsung membunuh binatang iblis alam mendalam dengan jari dingin surgawi yang secepat kilat, tetapi keributan itu telah menarik perhatian dan pengejaran dari binatang iblis yang lain.
Untungnya, dia hanya berjarak 100 li dari kota Duanbei, dan teknik pergerakannya cukup cepat untuk melarikan diri. Dia baru saja hendak memasuki zona aman 50 li, di mana binatang iblis secara alami akan mundur karena kesulitannya. Namun pedang terbang tiba-tiba terbang ke arahnya, meramalkan jalurnya dan menebasnya. Sial, untuk menghindari pedang terbang, Liu Qingqing, yang telah bergerak dengan kecepatan tinggi menggunakan langkah penyembunyian bayangan, harus mengubah arah, berhenti sejenak. Jeda sesaat inilah yang memungkinkan binatang iblis alam reruntuhan kelas 5 di belakangnya untuk menutup celah. Mengaum, binatang iblis yang menyerupai harimau namun bersayap tulang di punggungnya, meraung dengan mulut menganga dan berubah wujud menjadi hantu untuk menelan Liu Qingqing. Liu Qingqing tidak punya pilihan selain berbalik dan menunjuk dengan sekuat tenaga. Meskipun dia berhasil mematahkan bayangan harimau itu, serangan balasannya membuat organ-organ tubuhnya sangat tidak nyaman dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Tidak ada waktu untuk memikirkan siapa yang telah melemparkan pedang terbang itu, dia hanya bisa mengabaikan luka-lukanya dan terus melarikan diri. Desir, pedang terbang tanpa pemilik lainnya. Ia secara akurat memprediksi tempat pendaratan berikutnya saat menggunakan langkah penyembunyian bayangan. Selesai, Liu Qingqing segera merasakan gelombang keputusasaan, jika dia dihentikan lagi kali ini, dia takut dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan ditipu oleh kaumnya sendiri dan dihalangi dari jalannya, tepat setelah tiba di kota Duanbei dan keluar kota untuk pertama kalinya untuk berburu binatang iblis. Mengaum, raungan harimau yang memekakkan telinga terdengar di samping telinganya. Satu-satunya pilihannya adalah berbalik dan melepaskan jari dingin surgawi dengan sedikit kekuatan spiritual yang tersisa. Tetapi kali ini, bahkan jika dia bisa memblokirnya, dia tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk melarikan diri kembali ke kota Duanbei. Tatapan mata jahat diam-diam mengamati perkembangan situasi, bersiap untuk pergi karena dua pedang terbang itu belum dimurnikan dan tidak dapat dilacak kembali kepadanya, mungkin iblis harimau akan mengambilnya. Kedua tetua sekte dingin surgawi berada di kota Duanbei hari ini untuk serah terima. Hari ini, tanpa ada sesepuh yang menjaganya secara diam-diam, Liu Qingqing, yang merasa kalah jumlah dan ingin segera memburu binatang buas, telah memberanikan diri keluar kota sebelum waktunya, kesempatan yang sempurna baginya untuk menyerang. Setelah menghancurkan bayangan harimau, Liu Qingqing, dengan hanya 10% energi spiritualnya yang tersisa, mulai menyesali keputusannya. Jika dia menunggu para tetua menyelesaikan serah terima mereka, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Meskipun dia tidak dapat melihat orang yang bersembunyi dalam bayangan, dia menduga bahwa hal itu pasti telah diatur oleh Zhu Qin atau Yayun. Saat setan harimau menyerangnya lagi, dia bahkan dapat mencium dengan jelas bau busuk yang keluar dari mulutnya. Menyadari mangsanya sudah tidak berdaya, ia tidak menyerang dengan bayangan melainkan langsung menerjang dengan tubuhnya, berniat menelannya bulat-bulat. Suamiku, aku tidak akan mampu membalas kebaikanmu dalam kehidupan ini. Dalam benaknya, Liu Qingqing melihat sosok yang muncul seperti biasa, tersenyum ringan padanya. Dia masih ingin mendengar suaminya berbicara. Dia bahkan belum berhubungan intim dengan suaminya. Tepat saat dia bersiap untuk menghancurkan dirinya sendiri dan melukai Tiger Demon dengan parah, sebuah raungan rendah terdengar. Binatang, beraninya kau. Liu Qingqing tiba-tiba membuka matanya, hanya melihat seorang lelaki tua dengan bekas luka mengerikan di sekitar matanya, rambut abu-abunya acak-acakan oleh energi spiritual, tampak seperti setan gila. Dia mengangkat tangannya dan menamparnya dengan keras dari jarak bermil-mil. Sang iblis harimau yang mulutnya menganga lebar, langsung dibanting oleh tangan raksasa semi-transparan yang terbuat dari energi spiritual, meledak menjadi awan kabut darah. Bahkan inti dalamnya tidak dapat menahan kekuatannya yang kejam dan hancur berkeping-keping. Dan binatang-binatang iblis yang telah mencapai alam mendalam itu, saat mereka mulai lari ketakutan, juga ikut hancur. Dalam sekejap mata, lelaki tua itu sudah tiba di depannya. Gu Kuang, menatap Liu Qingqing yang belum pulih, menghela napas lega dan berkata, syukurlah, aku hampir tidak bisa menjelaskan hal ini kepada cucuku. Dia telah menjelajah di luar kota Duanbei dan meskipun mendapat beberapa keuntungan, dia belum menemukan material surgawi dan harta duniawi yang cukup penting untuk membuat klan iblis waspada, jadi dia baru saja hendak kembali ke kota Duanbei untuk beristirahat.
Saat itulah dia merasakan kehadiran Liu Qingqing. Liu Qingqing sedikit membuka mulutnya, menatap lelaki tua yang tidak begitu dikenalnya di depannya. Dia tidak menyangka akan diselamatkan oleh lelaki tua ini. Gadis kecil, dengan kekuatanmu, kau seharusnya tidak akan bisa melarikan diri. Gu Kuang mengerutkan kening dan bertanya, dan para tetua sekte dingin surgawi milikmu, bukankah seharusnya ada tetua yang menjaga selama persidangan sang saintes? Seseorang berencana melawan junior. Mendengar hal itu, dia segera tersadar, membungkuk sedikit sebagai tanda terima kasih, lalu mengalihkan pandangannya ke pedang terbang tanpa pemilik yang tertancap di tanah. Sosok yang tersembunyi dalam bayangan merasa sangat gelisah, mengira dirinya sudah berhasil, tetapi lelaki tua ini tiba-tiba ikut campur. Bab 85, tidak perlu bertanya, bunuh saja mereka semua. Mendengar kata-kata ini, Gu Kuang mengibaskan pedang terbangnya ke tanah. Dengan gerakan tangannya, pedang terbang itu melesat di langit sebagai dua lengkungan cahaya. Ia melesat dengan ganas ke arah sosok yang tersembunyi beberapa mil jauhnya. Set! Disertai dua suara yang menusuk, lelaki dari alam reruntuhan yang diam-diam berusaha pergi dengan aura yang tertahan, lututnya ditembus oleh dua pedang terbang, yang menjepitnya ke tanah tanpa ampun. Dengan indera keilahian alam gerbang surgawinya, jarak terdekat adalah dengan orang ini. Dan penampilannya yang licik jelas memperlihatkan rasa bersalahnya. Ketika Liu Qingqing tiba di atas bersama lelaki tua itu, dia mengerutkan kening dan bergumam, "Kakak senior Wang. Ah, adik, selamatkan aku." Pria itu berpura-pura tidak bersalah dan melihat Liu Qingqing seolah-olah dia adalah penyelamatnya, berteriak minta tolong. Namun, Liu Qingqing mengerutkan kening dan tetap diam. Dia mungkin berpikiran sederhana, tetapi dia bukan orang bodoh. Baru saja, pedang terbang telah menghalangi jalannya sendiri, dan disinilah kakak senior Wang dari alam reruntuhan. Dari semua orang dari sekte dingin surgawi yang datang ke sini, dia pasti salah satu dari mereka yang tahu bahwa para penjaga tidak akan berada di tempat sampai para tetua selesai menyerahkan tugas mereka hari ini. Kalau dipikir-pikir lagi, kakak senior Wang ini dulunya adalah salah satu pelamarnya yang bersemangat, dan dia berjanji akan membantunya menjadi orang suci. Namun, setelah dia pergi ke keluarga Gu untuk menikah, dia beralih pihak. Apakah dia bergabung dengan Zhu Qin atau Yayun, dia tidak begitu ingat. Kakak senior, bagaimanapun juga, kita masih dari sekte yang sama, mengapa repot-repot seperti itu? Liu Qingqing berkata dengan wajah tanpa ekspresi. "Apa, adik perempuan, apa yang kau bicarakan? Cepat selamatkan aku benar-benar tidak tahu apa-apa, sumpah." Sang pangeran memegang erat-erat kakinya, masih memohon dengan wajah kesakitan. Namun aksinya terlalu palsu. Kalau benar-benar bukan dia pasti sudah mencabut pedang terbangnya dan melarikan diri sekarang. Dia pasti sudah tahu segalanya, sadar bahwa dia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri, itulah sebabnya dia berpura-pura di sini. Apakah Suster Zhu Qin atau Suster Yayun yang memulai ini? Liu Qingqing bertanya tanpa ekspresi, dengan sedikit kepahitan di matanya. Ia tidak pernah membayangkan persaingan untuk mendapatkan gelar orang suci bisa berubah sedemikian buruknya, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan mempertimbangkan untuk menyingkirkannya. Untuk sesaat, dia tidak tahu apakah dia terlalu baik hati atau orang lain terlalu kejam. Tidak meninggalkan kesempatan untuk bertahan hidup. Aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Adik perempuan, sang pangeran menangis dengan ingus dan air mata, masih berusaha memohon dan menjelaskan. Tetapi Gu Kuang sudah kehabisan kesabaran dan dengan dingin mengangkat tangannya untuk memukul. Ledakan, jejak telapak tangan yang besar menghantam tanah, menciptakan kawah yang dalam, dan sang pangeran bahkan tidak sempat berteriak sebelum ia berubah menjadi bubur daging. Adapun dua pedang terbang tanpa pemilik kelas kuning, mereka juga hancur tak dapat diperbaiki. Tidak perlu bertanya banyak hal. Kedua orang yang kamu sebutkan tadi, mereka juga kandidat untuk saintes dari sekte surgawi dingin, kan? Orang tua itu akan membawamu untuk meratakan mereka juga. Sungguh tidak terduga mengetahui bahwa seseorang di wilayah utara berani menyentuh cucu menantuku, dan menargetkan nona muda keluarga Gu. Untuk apa membawa keluarga Gu? Liu Qingqing bahkan belum sempat bereaksi ketika dia menoleh dengan linglung, hanya untuk melihat wajah patriark tua itu dingin dan tidak peduli saat dia secara langsung bermaksud membawanya untuk membunuh dua kandidat lainnya secara langsung.
Dia membuka mulutnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi senyum pahit malah muncul di bibirnya. Dia sudah berencana untuk membunuhnya, jika patriark tua itu tidak menyelamatkannya, dialah yang akan mati. Bahkan jika patriark tua itu tidak mengambil tindakan untuk membunuhnya sekarang, dia akan mengambil nyawanya. Dia sama sekali tidak menyangka sang patriark tua akan bersikap begitu keras, tidak mau repot-repot mempertanyakan atau peduli siapa yang berada di belakang perintah itu, dia siap membunuh mereka semua. Keluarga Liu-nya tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu, tetapi keluarga Gu benar-benar memiliki kemampuan itu. Selama bertahun-tahun, dia menjalani kultivasi tertutup, hanya fokus memajukan alamnya, jarang terlibat konflik dengan orang lain, dan tidak pernah harus bertarung dengan anggota sektenya sendiri. Dia pikir itu hanya sekadar kompetisi. Baru hari ini patriark tua membuatnya benar-benar memahami prinsip bahwa di dunia kultivasi, kekuatan adalah kebenaran tertinggi. Ini mungkin tidak pantas, kata Liu Qingqing saat dia melihat patriark tua itu bahkan lebih marah daripada dirinya, agak ragu-ragu. Dalam hatinya, dia masih merasa bahwa itu mungkin keputusan individu itu sendiri, atau intrik salah satu kandidat, membunuh keduanya tanpa alasan akan menjadi reaksi yang berlebihan. Nona Liu, Anda harus mengerti sesuatu. Tidak peduli apakah kamu adalah orang suci sekte dingin surgawi atau anak ajaib dari keluarga Liu, itu bukan urusanku. Tapi sekarang kamu masih nona muda keluarga Gu, istri dari cucu tertuaku, Gu Kuang. Ini bukan tentang membelamu, aku melakukan ini demi cucu tertuaku. Gu Kuang memandang salah satu di antara mereka, ekspresinya acuh tak acuh saat dia berbicara. Jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar tidak bisa mengatakan kalau dia menyukai Liu Qingqing ini, lagi pula, jika bukan karena anak yang tidak berbakti itu yang mencoba menyelamatkan nyawa gadis ini, siapa yang tahu betapa mengerikan bakat cucu tertuanya sekarang. Liu Qingqing mendengar ini dan menyadari bahwa dia terlalu sentimental. Bukanlah haknya untuk menyuarakan pertentangan, Gu Kuang telah memperbesar labu anggurnya 100 kali lipat hanya dengan lambaian tangannya, mengubahnya menjadi harta ajaib pengendali langit. Bagaimanapun, dia adalah cucu menantunya, demi cucunya, dia tidak bisa mengabaikannya. Dia membiarkannya duduk di labu pengendali langit dan bahkan memberinya sebotol eliksir untuk membantunya pulih dari luka-lukanya dan memulihkan energi spiritualnya. Adapun dirinya sendiri, dengan ekspresi dingin, dia mengendalikan udara dan terbang langsung menuju kota Duanbei. Ketika dia sampai di tembok kota, kebetulan ada seorang kultivator dari alam gerbang surgawi yang kembali dari arah lain, yang menyambutnya dengan senyuman, "Rekan Taois Gu, keuntungan apa yang kamu peroleh dalam perjalanan ini?" Akan tetapi Gu Kuang, yang tidak dalam suasana hati yang baik, hanya meliriknya tanpa menjawab, langsung memasuki kota dan menuju ke markas sekte dingin surgawi di kota Duanbei. Sang kultivator dari alam gerbang surgawi mengerutkan kening, benar-benar bingung. Siapa yang memprovokasi Gu Matman sekarang? Lupakan saja, asalkan tidak melibatkanku, tidak apa-apa. Kultivator dari alam gerbang surgawi itu mengerutkan bibirnya. Meskipun dia telah diperlakukan dengan dingin, dia tidak ingin terlibat dalam perselisihan dengan Gu Matman, yang jelas-jelas sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sejak putra keduanya meninggal, temperamennya menjadi sangat tidak stabil, belum lagi menghadapi para kultivator dari alam gerbang surgawi, dia bahkan berani menghadapi mereka dari alam pemusnahan tingkat 9. Tepat setelah putranya baru saja meninggal, dikatakan bahwa untuk melampiaskan amarahnya, dia telah membakar darah esensi rentang hidupnya di tanah tanpa tuan dan melukai Kaisar Iblis tingkat 9 dengan parah. Jika Kaisar Iblis tidak mundur, dia mungkin akan bertarung sampai mati. Itu juga karena terbakarnya masa hidup dan darah esensi, sehingga bagi seorang kultivator alam gerbang surgawi yang baru berusia sedikit lebih dari 100 tahun, rambutnya beruban sebelum waktunya, tidak seperti Guzan, yang berada di puncak usia setengah baya. Kota Duanbei, markas sekte dingin surgawi, menjadi salah satu dari 3 kekuatan utama di domain utara. Bahkan di daerah marginal ini, bangunan megah dibangun dengan cara yang sangat mengesankan. Gu Kuang tiba di gerbang, di mana para murid sekte dingin surgawi bergegas maju untuk menyambutnya. "Maaf, senior, saya ingin tahu." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, Gu Kuang mengangkat tangannya dan memanggil sebuah pisau panjang kelas atas peringkat bumi, dan tanpa peringatan, dia menebas pintu masuk istana.
Cahaya pedang yang mendominasi membelah gerbang utama menjadi dua dan tidak berhenti saat terus bergerak menuju aula dan rumah-rumah di belakang. Beruntungnya, dua sosok muncul di udara dan berhasil membubarkan cahaya pedang itu dengan serangan telapak tangan. Rekan Taois Gu, kamu cukup bersemangat. Kau telah menghancurkan gerbang sekte dingin surgawi kami. Jika kamu tidak memberikan penjelasan yang baik hari ini, aku khawatir kami tidak bisa membiarkanmu pergi. Dua tetua dari sekte dingin surgawi, keduanya dari alam gerbang surgawi, menanyainya dengan wajah muram, termasuk tetua keenam, yang pernah mengunjungi keluarga Gu. Bab 86, pria ini gila, alam pemusnahan. Mencari langganan pertama, meninggalkan. Gu Kuang tidak dapat menahan tawa kerasnya, dia tidak berniat pergi. Mengenai penjelasannya, seharusnya sekte dingin surgawi yang memberikannya kepada keluarga Gu. Serahkan kedua kandidat orang suci itu, dan hari ini aku bisa mengabaikan ini dengan sekte dingin surgawi milikmu. Dia tidak mau repot-repot berbasa-basi dan langsung ke pokok permasalahan. Pada saat itu, semua orang dari sekte dingin surgawi yang muncul mengernyitkan alis. Orang tua ini tidak hanya mendobrak gerbang mereka saat mereka datang tetapi juga menuntut orang-orang dari mereka. Keluarga Gumu sudah melampaui batas. Perjuangan untuk sang saintes bukanlah sesuatu yang bisa diintervensi oleh keluarga Gumu. Tetua sekte dingin surgawi lainnya muncul, dan tiga kekuatan besar alam gerbang surgawi telah mengepung Gu Kuang tanpa dia sadari. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan menegur dengan marah. Banyak di aken sekte dingin surgawi juga mengambil sikap. Keluarga Gu terlalu sombong untuk ikut campur langsung dalam perjuangan mereka menuju saintes. Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang dipilih oleh sekte dingin surgawi sebagai orang suci. Mereka berdua telah merencanakan dan bersekongkol melawan cucu menantuku hari ini, kalau saja aku tidak kebetulan ada di sana, Serahkan mereka, atau aku akan memaksa masuk. Jangan berpikir bahwa hanya karena kalian bertiga di sini, bahkan jika itu adalah alam pemusnahan, aku masih bisa mengalahkanmu hari ini. Sesuai dengan namanya, Gu Kuang adalah orang yang sangat sombong dan nekat, dan mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu, dia terkenal sangat tidak takut. Perkataannya mengejutkan warga sekte dingin surgawi. Mereka lalu berbalik ke arah Liu Qingqing yang tengah duduk di labu pengendali langit. Qingqing, apa sebenarnya maksudmu? Tetua keenam mengerutkan kening dan bertanya, dia tahu bahwa Liu Qingqing telah pergi berburu binatang iblis sebelumnya, tetapi itu hanya terjadi pada pagi hari, dan dia tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Tak heran Gu Kuang yang geram pun datang mengetuk pintu mereka. Sekarang, mereka berada dalam situasi yang agak sulit. Kalau saja mereka benar, semuanya akan baik-baik saja, tetapi sekarang dengan Gu Kuang yang menjadi tidak terduga, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi, dia benar-benar tidak terkendali. Pangeran, di luar kota 100 li, mencoba menghentikanku untuk kembali ke kota, berusaha meninggalkanku pada belas kasihan binatang iblis alam reruntuhan kelas 5. Begitu Liu Qingqing kembali ke markas sekte dingin surgawi, dia memulihkan sebagian energi spiritual dan luka-lukanya, menghadapi pertanyaan tetua keenam, dia menceritakan kejadian itu sesederhana mungkin. Di mana pangeran? Jantung tetua keenam berdebar kencang saat mendengar ini, menyalahkan dirinya sendiri atas kelalaian yang hampir merenggut nyawa Liu Qingqing. Apakah pangeran yang menyebutkan Yayun dan Zuqin? Dua tetua sekte dingin surgawi lainnya mendapati diri mereka dalam posisi sulit tetapi tetap bertanya dengan tenang. Jika memang demikian, maka hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Mereka sudah kuhancurkan menjadi bubur, kata Gu Kuang singkat sambil mengangkat alisnya. Apakah dia mengakui bahwa dua orang lainnya adalah dalang semua ini? Tetua keenam melanjutkan pertanyaannya. Tidak seperti dua tetua lainnya, dia memiliki pemikiran yang berbeda. Jika hal itu dapat dibuktikan, maka tidak perlu lagi dilanjutkan persaingan untuk mendapatkan posisi orang suci, kandidat yang didukungnya, Liu Qingqing, akan langsung meraih posisi orang suci. Belum, Liu Qingqing menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun Gu Kuang mendengus dingin, apakah kita masih butuh bukti? Apakah pedangku terlihat seperti bukti? Ini, jika tidak ada bukti kuat, rekan Daois Gu, silakan pergi. Kami dari Sekte Dingin Surgawi akan menyelidiki secara menyeluruh insiden hari ini, yang menyangkut pertikaian internal dan tidak akan ditoleransi. Namun individu-individu itu jelas tidak bisa diserahkan kepada Anda.
Mereka, seperti Qingqing, adalah kandidat orang suci dari Sekte Dingin Surgawi kita, dan bahkan tanpa hubungan ini, mereka masih menjadi murid sekte kita sampai bukti konklusif ditemukan. Tetua keenam mendengarkan dengan tak berdaya pada kata-kata Gukuang, tanpa bukti dan dengan semua murid serta diaken mereka menyaksikan, bagaimana mungkin mereka bisa menyerahkan orang. Jika mereka melakukannya, bukankah murid-murid mereka akan merasa patah semangat? Orang luar bahkan akan berpikir bahwa Sekte Dingin Surgawi takut pada keluarga Gu. Bagaimanapun juga, hari ini mereka pasti tidak bisa menyerahkan orang tersebut. Tetapi setelah mengetahui apa yang telah terjadi, dia berbicara kepada Gukuang dengan sedikit lebih sopan, walaupun pintunya ditebang, ada penjelasan yang masuk akal untuk itu, dan mengingat temperamen orang ini, lebih baik menghindari konflik jika memungkinkan. Karena kamu tidak mau menyerahkan orang itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Gukuang sama sekali tidak mendengarkan perkataan itu, sosoknya lenyap di tempat, langsung menuju kediaman para pengikut Sekte Dingin Surgawi di kota Duanbei. Dasar orang tua gila. Bahkan tetua keenam yang berdiri bersama Liu Qingqing pun tak kuasa menahan diri untuk mengumpat keras-keras. Pada saat yang sama, bersama dengan dua tetua alam gerbang surgawi lainnya, mereka mencoba untuk menekannya. Akan tetapi karena ketiganya berada di alam gerbang surgawi, jika mereka mengerahkan kekuatan penuh, mereka mungkin secara tidak sengaja dapat melukai banyak pengikut Sekte Dingin Surgawi yang berlatih di kota Duanbei. Untuk sementara, semua tempat dibatasi, dan mereka bertiga tidak punya cara untuk menangani Gukuang. Tepat saat Gukuang belum menemukan kedua pelakunya, seorang lelaki tua menghalangi jalannya. Dia menatapnya tanpa ekspresi dan mengucapkan satu kata, "Enyahlah." Aura alam pemusnahan tingkat ke-9 menekan langsung ke arah Gukuang, dan dengan mengangkat tangannya, dia ditampar dengan kekuatan yang mengerikan, melemparkannya keluar dari kediaman Sekte Dingin Surgawi. Astaga, hantu tua alam pemusnahan. Tidak tahu juga apakah tulangmu sekuat Kaisar Iblis alam pemusnahan saat itu. Rambut abu-abu panjang Gukuang berkibar tertiup angin, tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun, malah bersiap untuk melangkah maju lagi. Namun sebelum dia bisa melangkah melewati gerbang, kekuatan besar alam pemusnahan itu melintas di depannya dan mengangkat satu jari langsung ke arahnya. Melihat ini, Liu Qingqing buru-buru berteriak, "Saya akan menangani masalah ini sendiri, mohon tetua tertinggi, mundurlah." Tetapi Gukuang tidak gentar, menghadapi jari yang datang itu, rambut abu-abunya dengan cepat berubah menjadi hitam. Melihat ini, tiga tetua Sekte Dingin Surgawi tidak dapat menahan diri untuk mengutuknya sebagai orang gila. Darah esensi terbakar. Benar-benar, lihatlah dirimu, semua gelisah, tenanglah sedikit. Beruntung, sebuah telapak tangan mendarat di bahu Gukuang, menekan tindakan paniknya. Alam pemusnahan dari keluarga Gu juga telah tiba. Jari yang menunjuk ke arah Gukuang juga diblokir oleh tangannya yang terangkat. Masalah ini berakhir di sini. Untuk konflik yang melibatkan saintes, keluarga Gu tidak akan campur tangan, tetapi setelah debu mereda, keluarga Gu harus memberikan penjelasan. Setelah mengatakan ini, alam pemusnahan dari keluarga Gu menatap Gukuang dengan pandangan tak berdaya. Orang ini, sungguh sulit ditebak. Orang tua dari Sekte Dingin Surgawi mendengus dingin, menghilang di tempat. Gukuang telah menebang gerbang Sekte Dingin Surgawinya, dan dia acuh tak acuh terhadap hal itu, tetapi mengancam keselamatan para pengikut sekte di depannya adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia terima. Setidaknya sampai semuanya menjadi jelas, sekte masih harus memastikan keselamatan para pengikutnya. Ayo kembali, kudengar Changge sekarang bisa berkultivasi. Dan dia baru saja menjadi tuan muda, kan? Jika kamu terus membakar darah esensimu seperti ini, kamu mungkin tidak akan hidup selama bertahun-tahun lagi, bukankah kamu berencana untuk mendukung anak itu selama beberapa tahun lagi? Melihat Gukuang masih belum mau melepaskan segalanya, Guan Kuan hanya bisa menepuk bahunya dan berkata, "Setelah semua yang telah dikatakan, bagaimana aku bisa menyelamatkan muka jika kita kembali seperti ini?" Gukuang meliriknya dan berbisik, "Apakah gadis ini istri Changge? Memang, tubuh roh yang diperoleh, bahkan lebih baik dari rumor yang beredar." Namun Guan Kuan tidak memperdulikannya, malah menoleh ke Liu Qingqing sambil tertawa ringan dan mengangguk memuji. Generasi muda tidak berani menerima pujian seperti itu. Mendengar pujian ini,
Liu Qingqing juga sedikit memberi hormat, sangat menyadari bahwa memiliki tubuh roh yang diperoleh adalah berkat suaminya, yang tulang akarnya hanya lebih tinggi dari miliknya. Jika kamu merasa sekte dingin surgawi tidak dapat melindungimu dengan baik di kota Duanbei, kamu bisa kembali ke kediaman keluarga Gu di kota Duanbei. Aku akan membawa orang bodoh ini pergi terlebih dahulu, untuk mencegahnya menjadi terlalu gelisah dan bunuh diri. Guan Kuan tersenyum, berbicara kepada Liu Qingqing, lalu berbalik dan melambaikan tangannya, bersiap untuk pergi bersama Gu Kuang. Gu Kuang menolak dengan enggan, tetapi malah dijawab dengan riang olehnya, lihatlah dirimu, jadi bingung hanya karena masalah kecil seperti ini. Menurutku gadis itu sangat beruntung dan tidak terlihat seperti orang yang berumur pendek, lagi pula, lihat kan. Tidak ada yang salah. Saat ritme Tao melonjak, Gu Kuang dibawa pergi oleh alam pemusnahan tingkat ke-9 dari keluarga Gu. Untuk sesaat, semua mata di tempat kejadian terpusat pada Liu Qingqing, meskipun orang-orang keluarga Gu telah pergi, masalahnya masih belum terselesaikan. Bab 87, Menerobos Dua Alam, Tahap Akhir Alam Laut Qi. Apa pendapatmu tentang hal ini? Tetua Sekte Dingin Surgawi akhirnya merasa tenang ketika Gu Kuang pergi, ekspresinya melembut saat dia menoleh ke Liu Qingqing dan bertanya. Biarkan tetua yang campur tangan. Jika petunjuk ditemukan, aku yakin sekte akan menanganinya dengan benar. Liu Qingqing menggelengkan kepalanya sedikit, mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan untuk saat ini. Namun, kejadian ini memberinya pelajaran, seseorang tidak boleh punya niat untuk menyakiti orang lain, tetapi seseorang harus selalu waspada terhadap potensi bahaya. Dia pikir itu hanya kompetisi antar murid saja, tetapi dia tidak mengantisipasi bahwa lawannya sudah berencana untuk melenyapkannya. Jangan khawatir, kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Sekte itu pasti akan memberikan keadilan kepadamu. Di hadapan banyak murid Sekte Dingin Surgawi, tiga tetua juga berbicara dengan serius. Mengenai kematian pangeran, karena mereka sudah bersalah terlebih dahulu, mereka hanya bisa melupakannya dan tentu saja tidak bisa membuat masalah bagi keluarga Gu. Bahkan dengan papan nama yang ditebang, mereka kini tidak punya alasan untuk menuntut penjelasan dari keluarga Gu. Aku akan kembali untuk menyembuhkan lukaku, kata Liu Qingqing, tanpa berkata apa-apa lagi, namun segera kembali ke kediaman yang telah diatur untuknya di kota Duanbei di bawah pengawasan banyak orang. Sayang sekali, baru setelah membubarkan banyak penonton, tetua keenam menggelengkan kepalanya dan mendesah dalam hati karena menyesal. Kalau saja Gu Kuang tidak bertindak gegabah dengan menghancurkan pangeran, mereka mungkin bisa menyelidiki dan menemukan dalang sebenarnya di balik layar, dan dengan begitu, bisa membantu Liu Qingqing menyingkirkan pesaingnya. Namun, hari ini tidak sepenuhnya sia-sia. Dukungan kuat keluarga Gu terhadap Liu Qingqing telah memperjelas pendirian mereka terhadap Sekte Dingin Surgawi, dan betapa pentingnya mereka terhadapnya. Ini juga bisa menjadi dukungan dan pertolongannya dalam Sekte Dingin Surgawi. Dia juga telah lalai, dan tampaknya di hari-hari berikutnya, dia harus lebih waspada untuk memastikan bahwa Liu Qingqing tidak akan menjadi sasaran taktik licik selama kontesnya untuk posisi orang suci. Di kediaman lain di area yang ditentukan, sesosok tubuh baru bersantai setelah orang-orang dari keluarga Gu pergi. Sungguh tidak disangka dia berhasil lolos dari musibah ini. Dan sangat beruntung bahwa pangeran tidak meninggalkan seorang pun yang selamat. Kalau tidak, sekte itu mungkin tidak akan mampu menahan tekanan dan menyerahkanku kepada keluarga Gu. Kegagalan ini berarti tidak ada kesempatan lain. Itu hanya karena ada 3 pesaing, kalau hanya ada 2, dia mungkin tidak bisa menghilangkan kecurigaannya. Mengenai penyelidikan sekte yang akan datang, dia tidak khawatir. Belum lagi, itu hanya bimbingan dan petunjuknya saja, sedangkan sang pangeran bertindak atas inisiatifnya sendiri. Selama dia dapat menonjol dalam kompetisi dan menjadi orang suci, tidak akan ada seorang pun yang peduli dengan masalah ini lagi. Siapakah yang akan menyelidiki orang yang sukses karena kegagalannya? Keluarga Gu. Karena Liu Qingqing berhasil membunuh binatang iblis, yang menghasilkan perolehan tak terduga lebih dari 100 poin atribut, suasana hati Gu Changge juga cukup baik. Bersenandung, token geokomunikasi bergetar sedikit dan memancarkan cahaya redup. Mungkinkah istriku ingin membanggakan diriku tentang membunuh binatang iblis hari ini? Gu Changge sedikit melengkungkan bibirnya, menebak sambil memeriksa pesan pada jimat giok.
Itu bukan dari Liu Qingqing, tetapi dari orang tua itu. Kota Duanbei di sini tidak memiliki risiko pemberontakan, siap menyambut kedatangan Anda kapan saja. Selain itu, gadis dari keluarga Liu hampir kehilangan nyawanya dalam upaya pembunuhan di luar kota Duanbei hari ini, lelaki tua itu kebetulan menyelamatkannya. Membaca kalimat pertama, dia tidak banyak bereaksi, tetapi semakin dia membaca, semakin mengerutkan kening. Bukankah seharusnya ada seorang tetua yang mendampingi mereka selama persidangan sekte dingin surgawi? Bagaimana mungkin percobaan pembunuhan masih bisa terjadi? Dan itu bahkan hampir saja berakibat kematian, kalau bukan karena kehadiran lelaki tua itu tepat pada waktunya, apa jadinya? Seketika itu juga dia tak kuasa menahan diri untuk mengirim pesan pada Liu Qingqing, istriku, apakah ada masalah yang menimpamu di kota Duanbei? Tak lama kemudian, balasan diterima. Semuanya baik-baik saja, suamiku tidak perlu khawatir. Si bodoh ini, Gu Changge, setelah melihat balasan itu, memegang dahinya tanpa daya. Dengan pemahamannya terhadap Liu Qingqing, dia langsung tahu setelah membaca balasannya bahwa dia tidak berniat terlalu mempermasalahkan masalah itu. Dia masih terfokus pada upayanya untuk bersaing memperebutkan posisi saintes. Dia ingin mengirim pesan lagi untuk menyampaikan sesuatu yang lain, tetapi kemudian berpikir bahwa dia pasti tidak akan menerimanya, jadi dia hanya mengirim pesan singkat kepada tetua itu. Changge akan berangkat ke kota Duanbei dalam beberapa hari. Orang lain menindasnya, tetapi dia tidak menanggapinya dengan serius. Bahkan jika dia bisa mengabaikannya, sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Ah, saya tidak tahu apakah harus menyebut istri saya baik hati atau naif. Menyebutnya sebagai seorang saintes juga tidak tepat. Baiklah, tidak apa-apa. Selama istriku berkonsentrasi pada kultivasinya, aku tidak keberatan menangani beberapa masalah. Karena pihak lain sudah melancarkan aksinya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Begitu dia tiba di kota Duanbei, dia, tuan muda terhormat dari keluarga Gu, tidak sanggup menghadapi mereka berdua. Berpikir seperti ini, sebuah perintah tiba-tiba berbunyi. Pasangan Daois Anda Wang Yue telah memurnikan buah Zu berusia 10.000 tahun. Apakah Anda ingin berbagi manfaatnya? Pasangan Daoismu Wang Yue telah berhasil mencapai kesempurnaan alam mendalam jangkauan. Menghadiahkan pil pencerahan mendadak tingkat 4 jangkauan mendalam, yang sudah dikeluarkan ke ruang sistem. Sepertinya tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Dia hanya tercengang sesaat sebelum dia memilih untuk berbagi manfaatnya. Duduk bersila di atas bantal meditasi, dia tidak menunggu untuk memulai teknik kultivasinya, dan teratai tingkat 12 di Laut Qi-nya mulai berputar liar. Energi spiritual yang luar biasa terbagi menjadi 3 dari teratai, jatuh ke setiap Laut Qi. Kerajaannya meningkat dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Hanya dalam sekejap, dia telah menerobos ke tahap tengah alam Laut Qi. Namun, energi spiritual terus mengalir tanpa henti. Tahap akhir alam Laut Qi hadir sealami air yang mengalir pada jalurnya. Setelah 30 menit, energi spiritual yang luar biasa itu akhirnya terintegrasi sepenuhnya ke dalam dirinya, dan teratai di Laut Qi kembali tenang, berputar perlahan sambil memancarkan ritme Tao yang aneh. Hanya dalam waktu sesingkat ini, dia dapat merasakan Laut Qi-nya telah meluas lebih dari 10 kali lipat. Pembawa acara, Gu Changge. Tulang akar, 200. Pemahaman, 205. Alam Laut Qi tahap akhir, 20/100. Energi spiritual yang dibutuhkan untuk 3 lautan Qi memang agak banyak. Kalau tidak, aku mungkin sudah berhasil mencapai kesempurnaan alam Laut Qi. Merasakan perubahan kekuatan yang ditimbulkan oleh kemajuan alamnya, dia tidak menyesali keputusan untuk menciptakan 3 Laut Qi. Meskipun dia hanya berada di tahap akhir alam Laut Qi, dia merasa bahwa sekalipun dia bertemu seseorang yang berada di tahap awal alam jangkauan mendalam, dia masih bisa menekan mereka. Terlebih lagi, keterampilan ilahiyahnya sudah berada di atas standar yang diharapkan dari alamnya. Keterampilan itu menghabiskan energi spiritual dalam jumlah besar, jadi memiliki 3 Laut Qi dapat menebus kekurangan ini. Belum lagi meletakkan pondasi di alam Laut Qi akan sangat menguntungkannya di setiap alam selanjutnya. Banyak kultivator, setelah mencapai kesempurnaan alam Laut Qi, hanya akan memilih untuk menerobos ke alam jangkauan mendalam jika mereka tidak dapat meningkatkan Laut Qi mereka lebih jauh lagi. Akan tetapi, fondasinya tidak ada bandingannya dengan yang lain,
apalagi memiliki 200 tulang akar, bahkan dengan satu laut ki saja, dia jauh melampaui orang biasa. Pada saat ini, Wang Yue baru saja mengatur napasnya, berjalan keluar dari ruang samping dengan wajah bangga, siap untuk memamerkan keberhasilannya dalam menerobos ke tingkat kesempurnaan mendalam, tidak lagi tertinggal di belakang Liu Qingqing. Tetapi ketika merasakan aura alam laut ki tahap akhir yang terpancar dari Gu Changge, dia pun terdiam. Putri ini, bukankah aku terlalu lama menyendiri? Kalau tidak salah, saya menyendiri selama 7 hari, bukan 7 bulan, kan? Bab 88 Kepergian, apakah aku orang yang begitu hina? Mencari langganan pertama, kenapa ekspresimu seperti melihat hantu? Gu Changge merasakan tatapan itu, berbalik, dan bertemu pandang dengan orang yang melihatnya. Jika Anda benar-benar ingin melihat hantu, itu tidak akan sulit. Sebaliknya, orang sepertimu, tidak pernah terdengar. Apa yang telah kamu lakukan selama 7 hari ini? Bagaimana kau bisa menembus tahap akhir alam laut ki? Wang Yue mengernyitkan sudut mulutnya, hatinya hampa dari rasa senang untuk pamer. Di hadapan monster yang telah menembus 2 alam minor dalam 7 hari, apa yang bisa dibanggakan? Baginya, itu hanya rutinitas. Apalagi kalau bukan hasil dari kultivasiku yang tekun. Jangan tanya mengapa orang lain berhasil dengan cepat, tanyalah pada diri sendiri apakah kamu benar-benar bekerja keras. Gu Changge menyatakan dengan benar, membuat mereka tercengang. Bukankah saya telah bekerja keras? Bagaimana mungkin aku tidak terlahir dalam keluarga kekaisaran? Bagaimana mungkin aku mampu untuk tidak terlahir di sana? Akan tetapi, dia tidak terlalu memikirkannya karena dia sudah punya perkiraan kasar mengenai alasannya. Agaknya, leluhur keluarga Gu tidak hanya memberinya buah zu berusia 10.000 tahun tetapi juga beberapa material surgawi dan harta duniawi atau ramuan yang lebih cocok untuk disempurnakan di alam laut ki, yang memungkinkannya untuk menerobos 2 alam dalam waktu singkat. Hari ini, saya berencana berangkat ke kota Duanbei. Apakah kamu ingin ikut denganku, atau tinggal bersama keluarga Gu? Karena Wang Yue sudah meninggalkan pengasingannya, dia tidak berencana untuk menunda lebih lama lagi. Qingqing terlalu naif, dan dia tidak ingin dia menderita lagi. Tentu saja, kemanapun suami pergi, aku akan ikut. Wang Yue tidak ragu sedikit pun dan sengaja berbicara dengan nada malu-malu. Bersiaplah untuk apa yang kau butuhkan, aku akan mencari paman ketigaku. Akan tetapi kali ini Gu Changge tidak ikut bermain, dia hanya membuka pintu halaman dan pergi. Benar-benar, begitu inginnya mencarinya. Apa sebenarnya kekuranganku dibandingkan dengannya? Wang Yue cemberut penuh keluhan, berkacak pinggang, menghentakkan kakinya karena frustrasi. Dia sangat ingin pergi ke kota Duanbei, tentu saja bukan untuk pengalaman, melainkan untuk Liu Qingqing. Untung saja berita itu ditunda, atau buah zu berusia 10.000 tahun itu mungkin tidak akan diberikan padanya. Sekarang aku sudah berada di tahap kesempurnaan alam mendalam jangkauan. Tiba-tiba, dia menantikannya lagi, berpikir bahwa begitu tiba di kota Duanbei, dia benar-benar harus pamer kepada Liu Qingqing. Bukan maksudnya untuk memamerkan terobosan yang telah dicapainya, melainkan membanggakan material surgawi dan harta duniawi seperti buah zu berusia 10.000 tahun yang dicari-cari oleh para kultivator jangkauan alam mendalam namun tidak dapat diperoleh. Dia tidak bisa pamer pada pria yang bisa sukses semudah makan dan minum, tapi di hadapan Liu Qingqing, dia pasti bisa merasa bangga. Tak lama kemudian, Gu Changge dan kelompoknya yang berjumlah 3 orang meninggalkan keluarga Gu. Karena dia cemas memikirkan istrinya di kota Duanbei, dia tidak punya waktu untuk menunggu keluarga menyiapkan istana besar untuk perjalanannya. Dia pergi ke Spirit Ring untuk memilih 3 Spirit State. Awalnya, sebagai seorang kultivator agung alam kekosongan pemurnian kelas 6, Gu Sanfeng tentu saja mampu membawa 2 orang ke kota Duanbei. Namun, perjalanannya panjang dan Gu Sanfeng terlalu malas untuk terbang sendiri. Tuan muda, tidak banyak kuda roh kelas 3 yang bisa dikalahkan, sekarang hanya tersisa 2. Jika Tuan muda merasa tidak nyaman, kami dapat menyiapkan tandu untuk Anda, yang juga dapat membuat perjalanan lebih nyaman saat ditarik oleh kuda roh. Pengurus cincin roh membungkuk pada Gu Sanfeng, lalu memberi hormat pada Gu Changge, dan membungkuk lebih rendah lagi. Dalam keluarga Gu, status tuan muda lebih tinggi dari seorang diaken dan bahkan memiliki wewenang lebih besar dari seorang tetua.
Tidak perlu tandu, Gu Changge langsung menolak sambil melambaikan tangannya. Kemewahan seperti itu tidak praktis, ia ingin segera tiba di kota Duanbei, dan bepergian dengan tandu pasti akan memperlambat mereka. Lagi pula, 2 saja sudah cukup. Paman ketiga sudah menjadi kultivator hebat di alam pemurnian Void, dia tidak membutuhkan kuda roh. Gu Changge tidak terlalu memikirkannya dan hanya melambaikan tangannya sebagai tanda acuh tak acuh. Tentu saja ada lebih dari 2 kuda roh kelas 3 di keluarga Gu, tetapi dia sedang menuju ke kota Duanbei dan tidak tahu kapan dia akan kembali. Lagi pula, karena perjalanan ini adalah untuk mencari pengalaman, tidak mungkin dia akan mendirikan istana mewah seperti ketika Wang Yue datang dari kota kekaisaran sebelumnya, menghabiskan sumber daya dan tenaga dengan sia-sia. Apa? Gu Sanfeng mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia menyarankan menggunakan Spirit Steeds karena dia terlalu malas untuk terbang sendiri. Memanfaatkan saat keponakannya masih belum sadar, dia mengetukkan jari kakinya pelan-pelan dan mendarat di punggung seekor kuda roh. Ayo pergi. Ya ampun, bocah, 1 kuda roh untuk kalian berdua sudah cukup. Aku akan menunggumu di luar kota. Sebelum kata-katanya selesai, kuda roh itu telah lepas landas, melayang ke angkasa, tidak memberi Gu Changge kesempatan untuk menjawab. Mulut Gu Changge berkedut sedikit. Mungkin, haruskah aku menyiapkan kuda roh lain untuk tuan muda? Sang pelayan, melihat situasi tersebut, tak dapat menahan diri untuk berbicara dengan tak berdaya. Tidak perlu, yang 1 saja sudah cukup. Sebelum dia bisa menjawab, Wang Yue langsung menolak tawaran itu. Karena dia tidak keberatan, Gu Changge tentu saja juga tidak keberatan. Kuda roh kelas 3, bagaimanapun juga, setara dengan binatang iblis dari alam laut Qi, bertubuh besar, dan jauh lebih besar dari kuda biasa. Kuda itu dapat dengan mudah menampung 2 orang tanpa kesulitan. Sang pelayan, yang memegang cincin roh kuda roh, memberi isyarat kepada tuan muda untuk menungganginya. Gu Changge tidak berdiri dalam upacara dan dengan cepat menaiki kudanya, lalu mengulurkan tangannya pada gadis itu. Aku adalah seorang putri yang telah mencapai kesempurnaan di alam mendalam jangkauan, apakah aku butuh bantuan untuk menunggangi kuda? Katanya sambil memiringkan kepalanya dengan sikap angkuh. Namun, terlepas dari perkataannya, dia secara aktif meletakkan tangannya di tangannya. Setelah mengangguk kepada pelayan untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Gu Changge berangkat menuju pinggiran kota. Kau membuatku sesak. Istrinya yang bilang 1 saja sudah cukup. Tapi jelas ada begitu banyak ruang di depan. Saya, tuan muda, pinggang saya lemah dan tidak kuat menahan goncangan. Apa salahnya bersandar sedikit? Atau mungkin istrinya harus membawa istana itu dari kota kekaisaran ke sini untuk digunakan. Kau bajingan. Suara mereka menghilang di kejauhan, dan sang pengurus baru menegakkan tubuh setelah kuda roh itu tak terlihat lagi, wajahnya menampakkan senyum seorang bibi. Ada rumor yang mengatakan bahwa pernikahan tuan muda dengan putri kecil adalah pernikahan yang dibuat-buat. Sekarang, setelah melihatnya, jelas bahwa rumor itu tidak dapat dipercaya. Betapa patut diirikan. Saat keduanya bertengkar sepanjang jalan, mereka telah tiba di luar kota. Gu Sanfeng melengkungkan bibirnya, tampaknya bisa mencium aroma asam dari kejauhan. Membawa bocah nakal ini bersamaku ke kota Duanbei. Sungguh pekerjaan yang mengerikan. Setelah kelompok itu berkumpul, kedua kuda roh itu langsung menuju kota Duanbei. Apa wilayah kekuasaan bocah nakal itu sekarang? Dia seharusnya sudah hampir mencapai tahap tengah alam laut Qi. Karena Gu Changge telah mengaktifkan cincin luar angkasa hingga ke kekuatan tertingginya saat dia memutuskan pergi ke kota Duanbei, saat ini, aura wilayahnya sepenuhnya tersembunyi kecuali dia mengambil tindakan. Gu Sanfeng, yang berada di alam pemurnian kekosongan tingkat 6, tidak dapat merasakan aura alamnya, dan karena bosan, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Wang Yue yang sedang bertengkar dengan Gu Changge tiba-tiba terdiam, menatap Gu Sanfeng dengan pandangan aneh. Hari ini, aku baru saja mencapai tahap akhir alam laut Qi. Gu Changge tidak menyembunyikannya dan menjawab langsung. Aku ingat kamu baru saja menerobos ke alam laut Qi kurang dari setengah bulan yang lalu, kan? Apakah kamu memurnikan leluhur di gunung belakang seperti dia adalah beberapa material surgawi dan harta duniawi? Gu Sanfeng menoleh dengan ekspresi kaku. Paman tiga cukup berani begitu dia keluar rumah.
Leluhur memberiku buah Zu berusia 10.000 tahun beberapa hari yang lalu, dan dia memperlakukanku dengan murah hati. Ketika aku kembali, aku harus memberi tahu leluhur apa yang dikatakan Paman Tiga. Gu Changge menggodanya sebelum menambahkan. Kau punya nyali, nak. Tidak heran kau berhasil menembus tahap akhir alam Laut Qi. Kau berani mencoba memurnikan buah Zu berusia 10.000 tahun yang seharusnya hanya bisa dimurnikan di alam mendalam jangkauan. Tapi itu masuk akal, kau cukup berani untuk mencoba pil pembentuk jiwa tanpa ramuan tambahan di masa lalu. Ketika Gu Sanfeng mendengar tentang buah Zu berusia 10.000 tahun, dia menghirup udara dingin, tidak terlalu peduli dengan ancaman itu, karena apa yang akan dipedulikan leluhur tentang dia. Dia berpikir dalam hati bahwa anak itu sungguh beruntung, dia tidak pernah mempunyai kesempatan untuk menggunakan material surgawi dan harta duniawi seperti itu, tetapi meskipun dia iri padanya, dia hanya bisa menyesali sifatnya yang berani. Buah Zu itu, dia tidak memurnikannya, dia memberikannya kepadaku. Dari tahap awal hingga tahap akhir alam Laut Qi, dia hanya butuh 7 hari. Itu mungkin asalkan Anda bekerja keras. Jika kamu tidak bisa melakukannya, tanyakan pada dirimu sendiri apakah kamu sudah berusaha cukup keras. Melihat bahwa dia salah paham, Wang Yue tidak dapat menahan diri untuk tidak bicara, menimpali perkataan Gu Changge sebelumnya kata demi kata. Mendengar ini, pertahanan Gu Sanfeng hancur total. Dia seharusnya tidak bertanya begitu saja tentang dunia anak itu. Apa dia semacam masokis, yang bertanya tentang dunia bocah nakal itu? Dia adalah seorang kultivator hebat dari alam pemurnian Void tingkat 6, dan sekarang dia bahkan merasa agak rendah diri di depan bocah nakal ini. Bab 89, Panen yang Melimpah, Kartu Pinggang Berlapis Emas yang belum pernah ada sebelumnya. Kota Duanbei. Setelah keributan yang disebabkan oleh Gu Kuang, fakta bahwa Liu Qingqing telah dijebak sudah diketahui oleh anggota Sekte Dingin Surgawi. 3 tetua alam gerbang surgawi memanggil Zukin dan Yayun satu persatu untuk menanyai mereka sesegera mungkin. Seperti yang diharapkan, tidak ditemukan perbedaan dalam kesaksian mereka. Jika mereka sungguh-sungguh menginginkan hasil, cara yang paling sederhana adalah pencarian jiwa, tetapi hal itu berpotensi merusak indera keilahian mereka, atau dalam kasus terburuk, membuat mereka tidak mampu berpikir. Tentu saja, mereka tidak bisa menggunakan tindakan kejam seperti itu terhadap sesama kandidat orang suci. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi untuk sementara waktu, karena persidangan untuk Sang Sein merupakan hal yang paling penting. Para tetua alam gerbang surgawi harus lebih waspada di masa mendatang untuk mencegah kejadian seperti itu terulang kembali. Ketika malam tiba, Liu Qingqing telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Itu hanya serangan balik, ditambah dengan terkurasnya energi spiritual, tetapi dengan ramuan yang diberikan oleh guru lama, pemulihannya cepat. Baru pada saat itulah dia menyadari cahaya redup yang terpancar dari token geokomunikasi di tempat tidurnya. Saya telah memulai perjalanan saya dan akan tiba di kota Duanbei dalam waktu sekitar 5 hari. Itu pesan dari suaminya. Berita bahwa suaminya akan tiba di kota Duanbei dalam 5 hari membawanya pada kegembiraan. Kesuraman di hatinya karena telah ditipu menghilang, terlupakan. Saya bertanya-tanya apakah suami saya telah mengabaikan kultivasinya karena terlibat dalam pergaulan bebas selama ini. Sayangnya, meskipun suamiku tiba di kota Duanbei, aku masih harus fokus memburu binatang iblis. Bergumam dalam hati, dia memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi, karena suaminya belum juga datang, dia berencana untuk membunuh lebih banyak binatang iblis dalam beberapa hari ke depan. Jika dia bisa melampaui yang lain, dia mungkin menemukan waktu luang untuk dihabiskan bersama suaminya. Saat dia hendak meninggalkan tempat tinggalnya, dia melihat 2 suster senior yang tampaknya telah menunggunya. Setelah melihatnya, mereka mendekat. Dia mengenali kedua saudari senior itu, mereka telah dengan jelas menyatakan niat mereka untuk membantunya menaiki kapal terbang. Adik Liu, tanah tanpa tuan tidak diragukan lagi berbahaya. Mulai sekarang, lebih baik kita bepergian berdua saja. Sedangkan untuk saudara-saudari lainnya, mereka sudah mulai memburu binatang iblis, dan inti-inti yang mereka peroleh akan diserahkan kepada tetua ke-6, yang kemudian akan dihitung sebagai poinmu. Su Xiang maju ke depan sambil tersenyum dan berbicara.
Mereka juga telah mendengar tentang kejadian hari ini. Saat itu Liu Qingqing hanya menyebutkan bahwa dia ingin menjelajah luar kota terlebih dahulu, tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dan bertarung dengan binatang iblis, apalagi dikalahkan. Terima kasih, kakak-kakak senior. Liu Qingqing tidak menolak. Dengan bantuan dua kultivator alam reruntuhan kelas 5, berburu binatang iblis pasti akan lebih mudah dan aman daripada melakukannya sendirian. Bersama-sama, mereka bertiga dengan cepat meninggalkan kota Duanbei di bawah kegelapan malam dan menjelajah sekitar 100 mil ke dalam hutan di tanah tanpa tuan. Hutan itu rimbun dengan pepohonan, dan pohon-pohon raksasa surgawi begitu besar hingga 10 orang tidak dapat memeluknya, hanya ada beberapa celah yang memungkinkan cahaya bulan menembusnya. Beruntungnya, mereka yang berani masuk ke tempat ini minimal harus berada di alam jangkauan mendalam, dan dengan memasukkan energi spiritual ke mata mereka, penglihatan mereka tidak akan terpengaruh, belum lagi penggunaan indera ilahi untuk penjelajahan. Malam itu terbukti membuahkan hasil. Walaupun mereka nyaris bertemu dengan setan besar alam kekosongan pemurnian kelas 6, mereka berhasil menghindarinya dan lolos dari bahaya. Menjelang siang hari berikutnya, setelah menghabiskan sekitar 70% energi spiritual mereka mulai mempertimbangkan untuk kembali ke kota. 1 inti dalam kelas gelap kelas menengah, 6 inti dalam kelas kuning, dan lebih dari 20 inti dalam kelas 3. Kali ini kami beruntung, kami bahkan menemukan 2 obat spiritual kelas gelap kelas menengah dan 5 obat spiritual kelas kuning. Dalam perjalanan pulang, mereka bertiga membahas panen hari itu. Su Xiang dan rekannya tentu saja tidak mengambil inti batin apapun, memberikan semuanya kepada Liu Qingqing. Mereka lalu berdiskusi tentang bagaimana cara mendistribusikan bahan-bahan berharga dari binatang iblis, dan juga obat-obatan spiritual. Saya tidak bisa menerima barang-barang ini, kakak-kakak senior harus membaginya. Liu Qingqing segera menyatakan bahwa sekadar mengambil inti dalam saja sudah merupakan keuntungan baginya. Bagian paling berharga dari binatang iblis tentu saja adalah inti batinnya. Sedangkan untuk barang-barang lainnya, meski termasuk pengobatan spiritual, takkan mampu menandingi nilai inti dalam. Lagi pula, mereka berdua tidak meminta imbalan apapun atas pertolongannya. Tentu saja usulan ini tidak ditolak oleh Su Xiang dan rekannya, mereka segera membagi sisa jarahan, tidak termasuk inti dalam. Dalam perjalanan kembali ke kota, tanpa sengaja mereka mengurus beberapa binatang iblis alam laut Qi tahap ketiga yang kurang beruntung. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keduanya dan menyepakati waktu berikutnya untuk meninggalkan kota, Liu Qingqing langsung pergi ke aula samping untuk menemui tetua ke-6. Kentunganmu cukup besar, tapi itu tidak cukup untuk menempatkanmu di posisi terdepan. Jika orang-orang dari keluarga Gu di kota Duanbei bisa membantu. Tetua ke-6 menyimpan inti batin yang dibawanya, sekali lagi mengisyaratkan dengan hampir jelas. Yang lebih tua tidak perlu berkata apa-apa lagi. Liu Qingqing menggelengkan kepalanya sedikit, enggan menambah masalah pada suaminya kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu, dari pengamatannya, meskipun 2 orang lainnya mendapat lebih banyak bantuan, inti batin yang diperoleh setiap orang di akhir hari tidak jauh berbeda. Selama dia tidak malas, peluang keberhasilannya masih besar. Kamu bisa menyimpan inti bagian dalam untuk saat ini, dan menyerahkannya setelah persidangan selesai. Lagi pula, di akhir ujian, sekte akan mengembalikan inti-inti batin ini kepadamu atau menukarnya dengan barang-barang yang setara. Melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, tetua ke-6 tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Aku akan merasa lebih aman jika menyerahkannya pada tetua. Liu Qingqing menyiratkan. Karena hidupnya sudah dipertaruhkan, dia tidak bisa menjamin tidak akan ada rencana jahat lainnya. Meski kemungkinan seseorang mencuri inti batinnya di bawah pengawasan sang tetua itu kecil, setelah mengalami bahaya sekali, dia merasa lebih baik mempercayakannya kepada tetua ke-6 setiap saat. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kekeliruan sebelumnya adalah kesalahan kita, dan kejadian seperti itu tidak akan terjadi lagi, jelas tetua ke-6 sambil tersenyum pahit, menyadari pikiran dan kekhawatirannya. Malam saat Liu Qingqing keluar, dia telah mengikutinya dalam radius 30 mil sebagai penjaga, tetapi dia tidak akan campur tangan kecuali nyawanya dalam bahaya. Jika seorang tetua campur tangan, menurut aturan sekte, itu akan dianggap eliminasi. Dia hanya bisa memastikan keselamatan Liu Qingqing, bukan membantunya memperoleh inti dalam.
Setelah tidak banyak berbicara dengan tetua keenam, dia kembali ke kediamannya. Sambil melirik token geokomunikasi dan tidak melihat pesan dari suaminya, dia duduk bersila dan mulai memutar teknik kultivasinya, menggabungkannya dengan pil pengisian Qi untuk memulihkan diri dan memberi energi. Sementara itu, Gu Changge dan ketiga temannya telah melakukan perjalanan selama sehari semalam, akhirnya tiba di sebuah kota untuk beristirahat dan makan. Meskipun memasuki kota mengharuskan penggarap dari luar untuk membayar dengan batu roh. Namun, Gu Sanfeng tidak berniat turun dari tunggangannya, ia mengabaikan saja para pengawal yang terbang di atas tembok kota. Tepat saat seorang penjaga hendak memarahi mereka, kalian belum membayar batu roh, dan terlebih lagi, kota ini melarang terbang. Seorang pemimpin regu alam laut Qi segera menamparkan bagian belakang kepalanya dan memotongnya. Tidakkah kau melihat tanda garis keturunan langsung keluarga Gu di pinggang orang itu? Fokus saja pada penjagaan gerbang. Mendengar ini, sang penjaga mengangguk berulang kali, karena dia memang tidak menyadarinya. Namun, ketua regu tampak berpikir, dia mengenali kartu pinggang di Aken, tetapi kartu pinggang berlapis emas hitam yang dikenakan pemuda di sampingnya, juga terukir karakter, Gu, tidak dikenalnya. Di keluarga Gu, selain token pengurus, token di Aken, dan token penatua, ada juga token garis keturunan langsung dan berbagai bukti identitas kompleks lainnya, tetapi meskipun dia pernah melihat token penatua sebelumnya, dia belum pernah melihat yang berlapis emas hitam. Baiklah, tidak usah dipikirkan. Siapa yang berani memalsukan hal seperti itu untuk menipu orang? Kota Tianan juga merupakan salah satu dari 19 kota keluarga Gu, siapa yang berani menyamar sebagai diaken keluarga Gu di sini? Bab 90 Rumah Besar Tianan, suka mendengarkan lagu, mencari langganan pertama. Di luar kota Tianan, seorang pengurus dari cabang kolateral keluarga Gu telah melihat seseorang menunggangi kuda roh dengan angkuh melewati tembok kota dari jauh. Di gerbang kota, dia tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya kepada para penjaga, baru saja, saya melihat seseorang memasuki kota langsung dari langit. Apakah kalian tahu identitasnya? Biasanya, mereka yang tampil mencolok seperti itu adalah 9 dari 10 orang yang berasal dari garis keturunan langsung keluarga Gu, dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil hati banyak orang. Benar saja, pengawal itu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, menanggapi tuan, orang terhormat yang baru saja lewat itu memiliki kartu pinggang diaken keluarga Gu di pinggangnya. Mendesis. Kalian semua sudah bekerja keras, batu roh ini untuk kalian nikmati minumannya setelah kalian berganti shift. Mata pengurus itu berbinar mendengar kata-kata itu bukan sembarang anggota garis keturunan langsung melainkan seorang diakon. Setidaknya, itu pasti kehadiran dari alam pemurnian void dalam keluarga Gu. Jika dia mengabdi dengan baik, ada kemungkinan dia bisa dipindahkan untuk bekerja di kota utama keluarga Gu. Merasa gembira, dia dengan santai melemparkan beberapa batu roh bermutu rendah, berencana untuk berkunjung dan memberi penghormatan setelah memasuki kota. Pemimpin regu yang menerima batu roh tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menambahkan pada sosok pelayan yang pergi, ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda pernah melihat kartu pinggang keluarga Gu berlapis emas hitam? Kartu pinggang berlapis emas hitam. Itu sesuatu yang hanya dimiliki kepala keluarga. Orang yang baru saja memasuki kota, apakah kamu melihat kartu pinggang berlapis emas hitam? Tidak, kepala keluarga sedang sibuk dengan banyak urusan, bagaimana mungkin dia bisa datang ke kota Tianan? Sang pengurus tertawa mendengar penjelasan itu, tetapi tiba-tiba dia membeku. Ada seorang tuan muda yang mengenakan kartu pinggang berlapis emas hitam di pinggangnya. Tapi sekarang setelah kamu menyebutkannya, mungkin aku salah lihat, itu seharusnya aksesori lain, bukan kartu pinggang keluarga Gu. Mendengar bahwa kartu pinggang sebenarnya merupakan simbol identitas kepala keluarga Gu, pemimpin regu segera menggaruk kepalanya, menegaskan bahwa dia pasti keliru karena orang itu tampak seperti pria muda. Dan dia ditemani oleh seorang wanita muda, menunggangi kuda roh yang sama. Eksistensi macam apa kepala keluarga Gu, seorang kekuatan besar alam gerbang surgawi, yang berperilaku seperti itu? Tuan muda, mengenakan kartu pinggang berlapis emas hitam. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, pengurus itu langsung mengerti segalanya.
Dalam beberapa hari ini, keluarga Gu telah menyebarkan berita bahwa setelah kosong selama lebih dari 10 tahun, posisi Tuan Muda kini memiliki kandidat baru. Di samping kartu kepala keluarga, ada kartu pinggang berlapis emas hitam lain yang menandakan identitas, yaitu Tuan Muda Gu. Mendesis. Menyadari hal itu, dia segera melupakan segalanya, berbalik, dan tergesa-gesa mengejar ke arah kedua kuda roh itu pergi. Pada saat yang sama, sebuah perintah dikeluarkan, sebarkan perintah, Tuan Muda sedang mengunjungi kota Tianan. Jika ada orang yang tidak menyadari tindakan mereka, menyinggung Tuan Muda, mereka tidak akan diberi ampun. Dia pikir itu adalah kesempatan, tetapi sekarang dia agak panik. Kesempatan ini terlalu besar dan dia takut tidak mampu menanganinya. Dia mungkin mempertimbangkan untuk mengabdikan dirinya kepada seorang diakon, namun bertemu dengan Tuan Muda, itu akan menjadi suatu kehormatan besar baginya. Jabatan Tuan Muda, yang kosong selama lebih dari 10 tahun, memiliki wewenang di atas bahkan para tetua dan dapat memutuskan segalanya mengenai 19 kota di bawah keluarga Gu hanya dengan satu kata. Jika ia menjadi tuan rumah yang baik, satu pujian saja dapat mengubah nasibnya secara drastis. Namun jika ia gagal mengabdi dengan baik, siapa tahu nasib macam apa yang menantinya. Bahkan sekarang, meskipun semua orang menyadari keberadaan Tuan Muda, belum ada seorang pun yang melakukan kontak dengan Tuan Muda ini. Ketika mereka menyadari dia telah menghilang dari pandangan, mereka yang menjaga kota bereaksi. Tuan Muda, bukankah itu lebih terhormat daripada seorang tetua? Ya ampun, beruntung aku berhenti tepat waktu lebih awal, kalau tidak, bukan hanya kamu yang akan mendapat masalah, aku mungkin juga akan kehilangan posisiku. Sang pemimpin regu terkejut dan dipenuhi rasa takut yang amat besar. Penjaga alam pengendali langit yang berbicara sebelumnya merasakan kakinya gemetar. Ibu, aku benar-benar sudah bertindak gegabah, baru saja aku berani memanggil Tuan Muda Gu untuk turun dan membayar. Namun, setelah menyadari kesalahan mereka, seseorang di antara para penjaga segera pergi ke kota untuk menyampaikan pesan. Jika Tuan Muda terprovokasi di kota Tianan, akan ada masalah besar. Paman San, di mana kita akan beristirahat? Selama 18 tahun, Gu Changge tidak pernah mengunjungi kota lain milik keluarga Gu, dan ini adalah pertama kalinya dia bepergian jauh. Di sana, Gu Sanfeng menunjuk ke arah aula megah di kejauhan dengan hanya sebuah plakat bertuliskan Kota Tianan. Bukankah itu rumah kepala kota? Gu Changge berkata tanpa pikir panjang. Ya, istana kepala kota. Saat kau memasuki kota ini, kau menjadi kepala kota Tianan, tentu saja, kau tinggal di rumah kepala kota. Gu Sanfeng terkekeh, anak ini benar-benar belum pernah kemana-mana sebelumnya. Kota Tianan sepenuhnya berada di bawah kendali keluarga Gu, dan tidak ada kepala kota yang bisa diajak bicara. Apa yang disebut rumah kepala kota juga disediakan untuk orang-orang keluarga Gu. Pada hari-hari biasa, jika dia datang ke kota Tianan, dia juga akan tinggal di rumah kepala kota. Itulah alasannya, sungguh bodoh aku mengucapkan omong kosong seperti itu. Gu Changge, dengan sedikit tarikan di sudut mulutnya, sudah sadar dan baru bicara. Wang Yue, yang melihatnya kebingungan untuk pertama kalinya, tidak dapat menahan tawanya. Suamiku, tampaknya kamu masih belum terbiasa dengan identitasmu sebagai tuan muda, ya gelombang. Di tengah-tengah percakapan mereka, dua kuda roh telah berhenti di kandang di depan aula besar. Meskipun ruangannya tidak dapat dibandingkan dengan luasnya halaman dalam keluarga Gu, namun tetap dapat digambarkan sebagai sesuatu yang luar biasa. Sebelum mereka sempat bergerak, seorang penjaga alam pengendali langit yang penuh hormat melangkah maju untuk menyambut mereka dengan membungkuk. Siapapun yang mampu menggunakan penerbangan untuk mencapai tempat ini, tidak diragukan lagi, berasal dari keluarga Gu. Gu Sanfeng, yang sudah sangat ahli dalam urusan ini, langsung turun dan menyerahkan kuda rohnya kepada pria itu. Melihat ini, Gu Changge mengikutinya. Turunlah. Namun, Wang Yue tidak bergerak, dan dia berbicara dengan santai. Wang Yue melompat turun, jari-jari kakinya menyentuh tanah dengan ringan. Wajah kecilnya yang angkuh miring ke satu sisi. Hal ini membuatnya agak tercengang. Apa yang terjadi di sini? Apakah kamu ingin aku membantumu turun? Setelah merasakan situasinya, Gu Changge akhirnya mengerti. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat, Tuan?
Lelaki itu tidak terburu-buru mengirim kuda roh ke cincin roh, sebaliknya, dia menghampiri Gu Sanfeng sambil memberi hormat dengan tangan terkepal. Kapanpun anggota keluarga Gu tinggal di Tianan Mansion, mereka harus didaftarkan. Selain memudahkan keluarga Gu melacak setiap masalah yang muncul, pihak kota Tianan juga memelihara sebuah daftar khusus yang mencatat preferensi setiap pejabat tinggi yang berkunjung sehingga mereka dapat menawarkan keramah tamahan yang disesuaikan berdasarkan nama-namanya. Kamu bertanya pada orang yang salah. Kamu seharusnya bertanya padanya. Gu Sanfeng melambaikan tangannya dan melihat ke arah cucu keponakannya. Ah! Penjaga alam pengendali langit agak bingung, dia telah melihat bahwa kartu pinggang orang ini menandakan milik seorang Diaken, jadi mengapa bertanya kepada pria yang lebih muda? Apakah dia tidak ingin memberitahukan namanya sendiri? Bolehkah saya menanyakan nama tuan muda? Meskipun demikian, dia tidak dapat mempedulikan hal itu dan berbalik untuk bertanya sekali lagi sambil membungkuk. Matanya pun melirik ke arah pinggang tuan muda, mengharapkan sebuah tanda garis keturunan langsung. Tetapi saat melihat itu, dia menggigil karena terkejut. Kartu pinggang berlapis emas hitam. Dia bukan hanya seorang penjaga gerbang, tetapi seseorang yang biasanya berjaga di luar istana Tianan. Berita tentang pengangkatan tuan muda baru untuk keluarga Gu telah disebarkan oleh para pengurus. Dia tahu seperti apa rupa kartu pinggang itu memang kartu pinggang berlapis emas berwarna hitam. Karena fokusnya pada orang tua di depannya, dia gagal menyadari. Orang yang rendah hati ini tidak mengetahui kunjungan pribadi tuan muda. Betisnya melemah, dan dia segera bersujud di tanah, menundukkan kepalanya sebagai tanda hormat kepada Gu Changge. Jangan gugup, ini hanya persinggahan untuk beristirahat. Jika kau butuh nama untuk catatan, sebut saja Gu Changge. Dengan mengangkat tangannya, energi spiritual yang tak terlihat membantu pria itu berdiri. Tidak perlu mendaftarkan nama itu. Hanya ada satu tuan muda Gu. Saya akan segera menyiapkan makanan dan minuman, apakah ada hal lain yang mungkin dibutuhkan tuan muda yang dapat saya bantu? Sang pengawal, yang dibantu berdiri, masih tampak ketakutan dan agak gembira, karena seorang tuan muda memang sangat jarang ditemukan daripada seorang tetua. Para pengawal lain di luar istana Tianan sudah berkumpul, ingin memberi penghormatan kepada tuan muda. Gu Changge melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa formalitas seperti itu tidak perlu, dan mengatakan bahwa makan saja sudah cukup. Dia disibukkan dengan pikiran tentang istrinya di kota Duanbei dan tidak berniat untuk beristirahat terlalu lama di kota Tianan. Namun, Gu Sanfeng, di sisi lain, jelas berpikir sebaliknya. Pikiran untuk pergi ke kota Duanbei saja sudah berarti akhir dari hari-hari baiknya, bukankah lebih baik memanfaatkan momen itu dan bersenang-senang terlebih dahulu? Dia tidak seperti anak bau yang mudah dipuaskan, belum lagi dia juga sudah punya istri secantik bunga, dan satu lagi yang menunggunya di kota Duanbei. Sebagian mati karena kekeringan, sebagian lagi tenggelam dalam banjir. Tak lama kemudian, kuda roh dikirim ke cincin roh untuk dirawat. Mereka bertiga memasuki istana Tianan secara terang-terangan, tetapi saat mereka berjalan melewati gerbang, seorang penjaga yang telah lama bertugas di sana mengenali Gu Sanfeng. Sepertinya, dia adalah seorang diakon yang gemar mendengarkan musik. Gu Sanfeng juga memperhatikan tatapan penjaga itu dan dengan ringan mengangguk dan tersenyum. Penjaga itu, setelah menerima petunjuk itu, segera mengerti bagaimana cara melanjutkan. Begitu mereka bertiga masuk ke aula besar untuk beristirahat, dia segera memberi instruksi pada seseorang, pergilah dan aturlah wanita-wanita cantik, pria itu suka mendengarkan musik, mengerti.